Tuh Bang Zuma tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi Tuh Bang Adil Bang, tadi bilangnya Abang Zuma. Hanya Kristen ini datang kali. Penyamun pun dianggap nabi. Banyak rebah ke tanah, modal rebah ke tanah, bikin buku dibilang nabi. Tapi gini loh Juma, ini tadi kan ada sedikit simpang siur. Iya. Sampai saudaramu memfitnah saya mengatakan bahwa kamu tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah Maha Perkasa. Kamu jelaskan fitnah dulu sama itu, mereka, kamu biar fitnah mereka itu, nggak kamu fitnah. Itu fitnah. Waduh, Fitnah. Saya mengatakan, aduh. dengar, saya kan yang melakukan, bukan Anda. Jadi saya yang tahu, bukan Saya Anda yang mendengar. Saya yang pendengar loh. Nah, bisa kamu putarkan di sini supaya tidak jadi fitnah. Oke, sebentar lah. Tadi udah mau saya cari. Oke lah. Saya mengatakan kalau Yesaya 9 nomor 6 itu dipaksakan menjadi Yesus, maka itu lebih pantas disebut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dikatakan Allah perkasa, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih layak disebut Allah perkasa, bukan Allah Maha Perkasa. Anda belajar dulu. Ya, Anda belajar dulu Allah perkasa dengan Allah Maha Perkasa. Tidak begitu kalimatmu. Sebentar saya cari. Tidak begitu kalimatmu. Lu saya yang lakukan. Beda. Yesus mulia tapi tidak maha mulia. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan yang diberikan. Rasulullah Muhammad SAW perkasa tapi dia tidak maha perkasa. Beda, yang maha itu hanya Allah. Bukan. Baginda itu Allah atau bukan? Sekarang gini. Sekarang begini. Saya ngikuti arusnya siapa? Ya urusan lu harus urus siapa? Ya. Jadi Nah, makanya yang tahu berarti saya kan? Berarti yang tahu saya kan berarti ya? Bukan Anda yang tahu kan berarti saya kan? Kau tipu orang. Kau Kok saya tipu? Talenta Nostra. Jadi kamu Dari tadi lu setuju, ngomel, kamu orangnya merasa udah datang. Woi, Talenta Nostra. Jago fitnah kalian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mari kita bahas Yesaya 9 nomor 6. Apakah itu layak untuk Yesus atau tidak? Atau justru lebih layak kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, gini. Meskipun Yesaya 9 nomor 6 Sebentar itu dulu, Juma. bukan untuk Juma, Yesus sebentar. dan bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, Juma, tapi untuk ini Raja aja, Hizkiya. begini aja, Juma. Satu Kristen ya, saya turun ke satu Kristen. Ya, begini aja Juma. Ya sudah 10 Tidak apa-apa dua komat orang, Islam. saudara. Juma, sebentar dulu, Apa-apa. dengerin. Sudah 10 komat Islam memblokir saya karena membahas ruh Allah. Kamu berani nggak kita bahas apakah Allah punya ruh? Allah nggak punya roh, tapi Iya, Allah nggak itu usah pencipta roh. jawab dulu. Nggak usah kau jawab dulu. Berani nggak Yang itu punya, kita perdebatkan? yang memiliki roh itu makhluk, Bung. Aduh. Berani nggak kau itu kita debatkan bahwa Allah punya roh? Berani. Yang makhluk itu, yang makhluk itu yang memiliki roh, yang mempunyai roh, yang butuh roh hidup. Jadi Allah nggak punya roh. Allah yang memiliki segala roh, tetapi dia tidak butuh roh untuk hidup. Dia bukan makhluk. Yang berarti butuh Allah roh nggak itu punya roh. seperti Yesus. Alam semesta ini kepunyaan Allah. Alam semesta ini kepunyaan Allah. Roh yang ada pada diri makhluknya itu kepunyaan Allah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Tetapi wujudnya, si Juma ini macam mana? tapi wujudnya dia tidak ini di komanmu butuh pasti roh. kau blokir juga aku ini. Oke, Allah nggak punya ruh ini berarti ya. Dengarkan saya, dengarkan. Allah yang memiliki segala sesuatu. Jadi Allah itulah yang memiliki roh. Tetapi Allah tidak butuh roh untuk hidup. Berarti punya roh ya. Dengarkan dulu. Allah tidak butuh roh. Lah, alam semesta ini punya dia. Iya, berarti Allah punya roh. Tidak Oh, masalah. sama Allah sih. punya roh atau tidak? Pemanasan 20 menit ya. Iya. Ayo dijawab. Allah punya roh, punya roh atau Allah punya tanah,
Allah punya udara, Allah punya bumi, Allah punya langit. Apa masalahnya? Pertanyaannya bukan tanah. Allah punya roh atau tidak? Loh, Allah punya roh jelas karena Dia yang menciptakan roh. Terus apa masalahnya? Berarti pernyataanmu tadi kau tarik balik ya, karena tadi kan kau bilang Yang saya enggak, tarik enggak, itu karena Anda menyamakan Tuhan saya dengan Tuhan Anda yang roh bertanduk saya tujuh belum bermata ada tujuh. bicara menyamakan atau apa loh. Betul. Mana? Kok langsung terguncang sih Juma? Betul? Anda ingin menyamakan Tuhan kita yang Tuhan kamu adalah roh-roh Amit-amit bertanduk lah. tujuh bermata tujuh dengan umat Islam Gimana yang Juma? maha hidup. Kamu berani diskusi apa enggak sih? Atau Loh, cuma saya sama sedang seperti berdiskusi Timotius? dengan Anda aja yang Iya, tidak kuat dengarin. argumennya. Kamu bilang Ini sudah- tadi kan ini sudah Abla nggak diskusi punya. Kamu bilang tadi Abla nggak punya ruh. Kemudian kamu bilang Untuk Abla punya hidup, ruh. dengarkan saya. Enggak, yang saya tanya aja kau jawab. Dengarkan Abla punya saya, ruh apa tidak? Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Iya, jawab. Oke. Apakah Abla punya ruh? Silakan. Allah tidak butuh roh untuk hidup. Aman? Saya Pertanyaannya tanya, bukan apakah butuh atau Abla tidak punya butuh. ruh? Allah punya roh atau tidak? Kalau dikatakan Allah punya roh, jelas segala sesuatu ini Oke. kepunyaan Allah. Apa Berarti Allah masalahnya? punya Tidak ruh. soal kepunyaan. Kamu memaksakan, Iya. kamu ingin memaksakan Tuhan saya bertanduk tujuh bermata tujuh, Tidak. iya kan? Santai dulu Juma. Tuhanmu Sepertinya nggak ada. langsung terkejut kamu dengarin. Oke, kamu Lawan mengatakan kamu lagi. berarti kamu bilang Allah punya ruh ya. Ingat, ini Juma lo yang mengatakan berislam Tuh, tahu framing ya. lagi Paulus, kenapa kamu Apakah selalu saya cerdik memframing seperti ketika ular? mempertegas pernyataanmu Juma? Saya tanya dulu Kenapa kamu itu seperti Paulus cerdik Kenapa seperti kamu ular? takut Kenapa? ketika pernyataanmu Iya saya dong. pertegas? Kenapa kau memaksakan pernyataan saya harus seirama dengan keinginanmu? Mana ini? Sementara saya tahu kau itu penyembah roh-roh. Aduh, Tidak parah ini berzina, Juma ini. tidak pemerkosa, tidak perampok. Mulia Paulus. Oh ya? Begini Dari loh, Pak. mana kemuliaannya Pak kalau Talenta. Tuhannya dikutuk? Dari Nggak usah mana, mau di- Petro? nggak usah dulu ke sana kita, Pak Talenta. Kemuliaan Begini loh. apa yang bisa dimiliki seorang nabi Sebentar seperti dulu, Paulus Juma. itu Juma, kalau dengarin dia dulu. mengajarkan Tuhannya terkutuk? Paulus Juma, bukan- dengarin dulu Juma. Paulus bukan Juma, nabi. kita jangan seperti anak kecil. Paulus Juma, yang mengajarkan Tuhanmu itu mati terkutuk. Ini kemuliaan Juma. apa? Juma, sebentar Tidak menantu, dulu. tidak memerkosa pembantu, mulia dia. Enggak Mulia usah diladenin apa? kayak gitu, Pak Talenta. Nggak usah Dimuliakan di diladenin mana begitu. Paulus itu? Mengajarkan Bang Juma. mengajarkan Juma. Tuhannya terkutuk. Itu mulia. Juma, Dia tidak Mengajarkan, Kamu mau diskusi apa mengatakan nanti, Juma? bahwa aturan-aturan Tuhan yang Juma. datang kepada Musa itu adalah sampah. Juma. Itu mulia. menzinai menantu. Juma. Itu mulia menurutmu. Memerkosa pembantu. Juma, Kamu dengar tahu dulu. tidak? Kau tahu tidak? Yesus itu berasal dari mana? Keluarga Kenapa apa? kau alihkan topik Keturunan ini, Juma? apa? Tadi kau bilang Yesus kau itu berani. keturunan apa? Itu Memang dulu ngeri loh, Petro. Ken. Ini kalau bahas tentang ruh Allah ini mereka pada takut loh. Kamu lebih Serius. baik Ibnu Katsir atau kamu? Apa kata Ibnu Katsir Ayo. tentang Paulus? Jadi, Rasul gimana, Juma? Itu lagi, itu lagi. Gimana, itu Juma? lagi, itu lagi. Jadi begini ya. Karena kamu muter-muter di situ. Itu lagi, itu Jadi lagi. Iya, Jadi itu begini, lagi. biar kita kalau dialog itu ada poinnya. Kan tadi cuma mengatakan pertama Allah tidak punya ruh, kemudian diakuinya Allah Masih punya model ruh. Paulus ini. Oke. Cerdik seperti ular. Jadi sekarang Paulus orang mulia doh. Mulianya di mana? Di mana mulianya Paulus? Dengerin dulu, Mulianya Juma. Paulus di mana? Tunjukkan satu Juma. kemuliaan Paulus di mana? Mengajarkan manusia bahwa nabi yang datang kepada Bani Israel itu mati terkutuk mengenaskan. Apakah Ayolah, itu Juma. mulia? Jangan Mengajarkan jangan kemudian energi orang lu, nanti kamu mematikan cepat akal tahu. sehatnya. Apakah itu mulia? Zina tidak Hah? perkosa. Iya, karena ceritanya Paulus itu cerita hidupnya tidak ada. Sejak dia lahir sampai dia mati tidak ada ceritanya. Dia tidak punya sejarah hidup. Orang tuanya saja tidak ditahu. Ayo, di mana dia? Siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama mamanya? Tidak ketahuan. Dia tidak punya sirah. Dia tidak punya sejarah hidup. Paulus itu. Paulus itu tidak ketahuan. Yang kamu tahu dia cuma menulis surat, Nanti ya, mengajarkan agama kepada orang Romawi Yunani, mengajarkan kalian menyembah manusia. Itu aja yang Paulus bisa. Mana risalah kehidupannya? Mana? Mana coba tunjukkan. 5 tahun bapaknya meninggal. Mana coba risalah kehidupan sejarah hidup Paulus mana coba tunjukkan. Apakah 5 tahun Ayo, bapaknya Paulus ngapain aja selama dia hidup? Ngapain aja Paulus? Dari usia 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia meninggal. Mana sejarahnya Paulus?
Nggak ada kan? Mana kau tahu apa yang dia lakukan? Yasin ayat 15 Oke, baca. berbeda dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah itu lengkap, apapun yang dilakukan tertulis. Nah sekarang Paulus itu apa? Kau tahu Paulus itu siapa? Siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Paulus siapa? Nama emaknya siapa? Berapa tahun dia bapaknya meninggal? Berapa tahun? 4 tahun. Apakah Kau belajar dulu baca kitabmu. Kalau kau sudah bisa baca kitabmu, baru kau bisa bahas kitabnya orang. Petro. Kamu baca kitabmu saja kau tidak bisa. Sok bahas Islam. Parah ini, parah. Pemanasan 20 menit. Parah. Bahas kitabnya, membaca kitabnya dalam original teks aja nggak bisa. Sok nyobrang bahas kitabnya orang. Parah ini. Parah. Baca original teks surat-surat Paulus tidak bisa. Baca kitabnya Nabi Musa tidak bisa. Bahas Islam. Modal apa? Modal hujan, modal negatif thinking. Kan gitu kalian ini. Kalian itu bisa membahas Islam kalau Anda punya kapasitas. Membaca kitabnya sendiri tidak mampu. Sok-sok bahas kitabnya umat Islam. Kasihan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Dinda, ada 2 orang tidak bisa baca kitabnya sendiri, tapi sok bahas kitabnya umat Islam. Ini lucu ini. Itu Sok namanya tahu. beleng. Lucu sama seperti kita kan. Kita tidak bisa bahas Al-Quran, kita nggak bisa membacanya pun tidak bisa. Kita nyebrang bahas kitabnya orang yang mereka memahaminya dengan menggunakan bahasa Yunani. Kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Kita bahas saja satu tema Yesaya 96. Tidak, temanya itu tadi loh. Apakah Allah punya ruh? Itu temanya. Boleh. Allah punya ruh. Boleh. Oke, Saya selesai jelaskan. pemanasannya. Iya. Udah. Inna nahnu nar ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Itu pernyataan Allah. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dijelaskan kepunyaan Allah, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Itu adalah kepunyaan Allah. Oh, dia pasti ngerti. Masya Allah. Dia pasti ngerti. Ngerti dong. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Allah itu punya Allah? Apakah Allah itu punya roh? Itu kan jawabannya lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaannya semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti Allah punya roh, Allah punya langit, Allah punya bumi. Tapi kepunyaan Allah itu semuanya adalah makhluk. Roh itu makhluk. Hanya di ajaran pagan yang mengatakan Tuhannya itu roh. Apa dia punya? Nggak punya. Sama bilang pilih Allah. Patalenta. Itu Selama ini kita pembangkanganmu. mendengarkan bahwa Islam tidak pernah mengakui Allah punya ruh. Di sini dia mulai jujur. Itu saya suka. Saya memang membuat orang jadi jujur. Dasar Paulus. Lidahnya aja yang muter-muter. Dasar Paulus. Tenang Juma. Al-Quran menerangkan walahu man fis samawati wal ar. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Lagi Juma. Santai. Dihabisin ya. Kenapa kalian tidak bisa memahami narasi yang disampaikan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Samawati wa ma fil ar. Berarti Allah punya rumah ini, Allah punya bumi, Allah punya ruh, Allah yang punya semua itu. Dia mau ini Dinda, dia mau Tuhan kita itu sama seperti Tuhannya. Roh bertanduk 7 bermata 7. Cuma yang saya Ya Allah ya Karim. kalian ketahuannya nanti justru kalian mau tutupin. Jangan samakan penyembah Tuhan yang benar dengan penyembah Tuhan yang lain-lain. Ya.
Tinggal 10 menit lagi pemanasan. Dia mau menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan dia yang bertanduk 7 bermata 7 itu. Tenang. Al-Masih telah kamu. Allahu Akbar. Kalau kamu Masya menyembahnya Allah. kamu dilaknat. Apalagi nih saat ini? Apalagi nih saat ini? Juma. Apalagi nih saat Kamu akan ini? dilaknat karena akan menyembah Al-Masih. Buta huruf. Jangan dihabisin. Menyembah Al-Masih itu. Karena ini adalah pertempuran buta nasihat ini huruf. cuma. Hal buta huruf. Juma. Al-Quran mengatakan Juma. di antara mereka Juma. ada yang buta Dengarin. huruf yang tidak Dengarin, bisa Juma. membaca kitab Ini suci. apa nih, pertempuran dahsyat ini loh, ummiyun la pertempuran ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yazunun. Dan di antara mereka orang-orang kafir ini membahas ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini seru ini. Memalukan. Seru ini loh. Memalukan. Bicara tentang ruh Allah itu seru ini. Kita akan buktikan sejauh Jualan lurus obat, mereka ini. Luruskan dulu kencingmu baru baca Quran. Kalau kencingmu aja nggak lurus, Mereka ini Kau berhenti dulu makan babi Petro, berhenti nyembah manusia baru kau baca Quran. Kalau kau masih menyembah manusia, menyembah roh. Kamu juga penyembah manusia kok. Nanti kita Kau buktikan. menyembah roh. Manusia kok. Nanti kita Kau buktikan. jangan baca Quran. mana kita menyembah manusia itu, mana itu? Ngomong apa lu, Jak? Masih pemanasan Lurus, ya yang lurus, kita lurus, ini lurus. pemanasan nah. Biar peredaran darah si Juma itu netral biar enggak jaga Kayak orang stroke kau Petro, kayak orang stroke kau. Kau baca mantra apa itu? Juma tenang. Lebih bagus. Baca yang mudah-mudah aja, Petro. Baca yang mudah-mudah aja, Petro. Bara. Lebih gampang itu, Petro. Bara. Kitab yang memang dibaca Juma kayak ini begitu. sangat banyak belajar ini Ya Karim, ya kan. ya Allah ya Karim. Sangat menyakitkan ini. Kau berhenti menyembah roh, baru kau baca kitabnya orang. Mending kau raba-raba, mending kau belajar itu. Iya, cari yang gampang Kau aja baca dulu, kitab Petro. begitu, kitab Roh dan Ba dulu. raba-raba. Kamu baca Kau dulu Roh dan tutori. Ba. Oh dan Ba dulu. Diisim al-zikro. Ya Allah ya Karim, pingin kali lah dilihat dia itu bisa baca Quran. Padahal Ya memang dia bisa baca kok. Si Juma ini kan iri. Juma ini iri karena ada orang Kristen bisa baca Arab. Bukan iri. Apa Iri itu bukan dia. bahasa Arab itu, Orang kalau itu baca bahasa Quran Yunani itu. itu. Sama Orang kalau seperti baca Quran siapa itu kemarin harus ya? begini. Ada orang yang bilang gini. Kamu jangan baca itu wudu kan. Ya ukhti, ya ummu, ya abi. Ya Habibi. Semua orang Arab sudah ludes menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Datang kau baru belajar bahasa Latinnya Arab. Telat kamu telat kamu telat. Orang-orang ahli sastra bahasa Arab begitu Islam datang semuanya rata dengan tanah, tunduk kepada Allah. Datang kau Juma jangan iri lah Juma jangan iri lah karena dia bisa baru baca kayak gitu Al-Quran. modalnya. Mau ngapain? Juma iri. Kayak gitu. Masa iri karena ada yang bisa baca Al-Quran? Orang Atau baca kamu mau yang Quran. begini? orang
baca Kamu kayak telan wudhu biji dulu. salak dibilang iri gimana? Kamu wudhu dulu. Baca Quran. Jangan kamu Dasar baca Paulus. salak gimana? Kamu itu mau dibodohi sama Jangan Paulus, dulu sekarang baca. kau dibodohi lagi, Ya lagi kan? sama Petro. Maunya kau dibodoh-bodohi, ya Allah, Ada yang ya iri, coy. Karim. Hari gini ada Ya yang iri. Allah, ya Karim. Memang berat sih, ya kan? Di luar Ya daripada Allah, ya Karim. Muslim itu kok ada yang bisa baca Al-Quran gitu kan. Jadi si Juma tuh ya gimana lah, tergoncang lah pasti lah ya. Juma jangan Baca iri Quran lah. itu begini, Petro. Jangan iri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah bisa itu, udah bisa itu. Alif lam. Salah itu Juma, kau bacanya kurang panjang itu, lamnya itu kurang Gitu. panjang Juma. Kurang panjang lamnya itu Juma. Begitu cara baca Qurannya. Dzalikal kitabu la raiba Kurang panjang lamnya itu Juma. Hudan lil Oke, semuanya ada kenal beliau-beliau Bang Juma, Bang Alwan, Hakim, Talenta. Oke. Oke, Bang, satu aja bicara dari Kristen, satu aja bicara Bang Juma dari Islam dulu. Halo Bang Talenta Nostra. Bang Talenta. Iya. Mabuk dia, betul. mabuk kecumbu Enggak, dia. masalahnya Ken dia ngajinya kayak telan biji salak gitu loh. Ra. Jangan iri. Satu aja yang menanggapi. Oke. Apa tema yang kita angkat ini Bang Juma sama Yesaya Hakim? 9 nomor 6 Temanya, itu tidak, bukan tadi Yesus. udah sepakat loh, jangan dirubah-rubah. Kita membahas apa. Saya yang ditanya, bukan kamu yang ditanya. Bahas deh saya. Ini ya. tadi temanya Ya, Bang Juma terguncang. katanya dari saya. Kalau Bang Hakim katanya Allah punya roh atau Yahweh punya roh. Bagaimana ini? Yang mana kita pilih nih? Ini dulu. Apakah Allah SWT punya roh? Sekali-sekali Islam Sudah dijawab tunjukkan itu dulu tadi. kebenaran. Sudah dijawab itu. tadi, kan sudah ku jawab tadi. Belum, kita Udah. pembahasan. Udah ku jawab. Udah Kita ku tanya jawab. host. Lahu Host, ma tadi fis sudah samawati wa ma fil ard. Takut Kepunyaan karena ini. Allah lah Ketakutan segala yang ada mereka di bahas langit ini. Makanya dan saya segala bilang. yang ada di bumi. Udah selesai. Sekarang begini, kamu Udah mau selesai. nggak? Ye. Berguncang Atau memang ya. gini aja biar adil, gini aja. Saling menanggapi aja nanti masuk ke Yesaya, masuk ke Allah gitu. Gimana kira-kira? Nanti jadi nggak nyambung dia Ken. Dia kan jadi lari ke sana ke sini. Karena gini loh. Kenapa ini saya bahas? Aku menguasai kitabmu. Kamu nggak menguasai kitabku. Iya, Gimana sebentar kamu dulu. lawan saya? Sebentar dulu, Haleluya. Juma. Kalau kau Cuma dapat gini. jurus licik seperti ular, malah bisa kau tampil. Dengar dulu Juma dengar. Ini kenapa saya angkat tema Bang ini? Talenta tolong jangan udah. Pemanasannya udah Gini. selesai Bang Talenta. Kenapa saya angkat tema ini Juma? Karena 10, Silakan. sebentar dulu. Silakan kita angkat Saya tema. angkat tema Ya. ini karena 10 komat Islam. Ya udah, blok kenapa? Islam Bukan yang 10, 50 kali, 50, jangan 10 kecil. Ah, oke, 50, silakan. 50. Mantap. Supaya kamu puas. Supaya kamu puas. Asik. Oke, prolog lah. Ayo prolog saya begini seperti biasa waktu 6 menit cukup nggak Bang Juma 2 orang? Cukup panjang apa ya lama-lama. 2 menit Kalau bagi- masih- 6 menit 2 orang itu udah luar biasa itu. Iya. Tapi kalau ingat kita ya, 4 menit. Udah luar biasa ya. Kau harus mengakui Tuhanmu itu roh. Betul? Nanti di dalam perdebatan kita selesaikan. Jangan nanti. Aku kasih kau supaya kau sadar Tuhanmu itu roh Iya, dan itu- Tuhanku bukan roh. Oke? Iya, itu poinmu nanti aja kita nanti bahas, aja. nanti kita masuk ke sana. Dinda, Oke. tunggu, Itu Dinda udah Kendi, ada. Dinda Ken, temanya Tuhannya Islam bukan roh, Tuhannya Kristen roh. Sepakat? Oke, enggak ada masalah. Oke, baik. Tuhannya Islam bukan roh, Tuhannya Kristen roh. Batu. Roh, iya. Oke. Ya Silakan. udah, jangan dulu dijawab. Kita tema dulu. Ya, Sepakat? kita mau dulu. Silakan. Tuhannya Asik ini, Tuhannya asik. Islam bukan roh, Tuhannya Kristen adalah roh. Sepakat? Ya. Ya. Oke. Oke, silakan dari Bang Juma atau dari Bang Hakim. Ya, dari Kristen dulu ya. Oke, silakan. 6 menit bagi 2 di aja waktu biar nanti. Ingat host kau tidak jelaskan dulu mengingatkan. Tuhanmu yang roh itu. Tentang Jangan kau Juma. jelaskan Tuhannya orang ya. Jangan Ya, Kau jelaskan dulu prolognya- Tuhanmu yang roh itu. Prolognya dari Kristen ya. Prolognya dari Kristen, tetap bukan Kristen bahwa dari Alkitab. Nanti juga Islam prolognya menjelaskan bahwa Tuhannya bukan roh, dijelaskan dari Al-Qur'an. Nanti Yes. baru saling menanggapi masuk ke Alkitab dengan Al-Qur'an gitu ya. Ini dari Alkitab Oke. masing-masing, dari Al-Qur'an masing-masing. Silakan 6 menit bagi 2.
Jelaskan Tuhanmu adalah roh. Saya mau dengar. Oke. Tuhanku adalah roh. Ya, terus roh adalah Iya, jadi tenanglah Juma. Kau langsung terguncang, santai aja, ya kan? Oke, saya bicara. Oke, saya harap kita nunggu waktu aja. Ya, silakan. Oke. Salam, selamat Kau lagi siang di buat mana? kita Di mobil? semua. Bukan saya itu. Atau Pak Talenta, ayo silakan Pak Talenta. kenapa si haleluya gemetar dia? Malu dia bilang Tuhannya roh. Bukan. Tadi Ya udah. Tadi si Ken tanya suara mobil, makanya bukan saya. Mungkin ada yang di mobil. Bukan saya soalnya. Oh ya udah silakan. Rasul. Gali kubur ini haleluya, gali kubur. Tenang kau Juma. Oke, silakan. kita mulai ya. Mobil saya mute ya. Saya di mobil saya mute. Kan Pak Talenta di mobil. Iya Pak Talenta ya. Jadi begini, oke, kita akan diskusi ya, nggak ada hujat menghujat ya, harus profesional dan akademis. Oke, tema kali ini adalah apakah Tuhannya orang Kristen punya ruh dan Allahnya orang Muslim tidak punya ruh. Nanti sama-sama kita buktikan. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen itu jelas, Tuhan kami adalah ruh, yang punya ruh, itu tidak segan-segan kami untuk memastikan itu. Ya, sebagaimana asal muasalnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di sana jelas dikatakan mulai dari Kejadian 1 dan selanjutnya, ya. Jadi poinnya langsung saja singkat, ya, bahwa Tuhan kami punya ruh. Itu aja. Nanti kita buktikan apakah benar bahwa Mungkin ada Muhammad datanya, tidak punya ayatnya. Ayatnya sebentar Ken, itu aja karena belum kupegang pula ini Alkitab Agung. Udah tenang aja Juma. Saya kasih dulu agak apa kan biar kau semangat gitu. Baru menit pertama sudah salto kamu. Ya itu trik saya. Tidak termute ya, sorry. Oke Talenta, gimana nih? Kalau nggak bisa Talenta saya gantikan dengan teman yang lain. Bisa dia ahli bahasa itu dia, silakan. Nanti saya kira-kira 5-10 menit lagi ya. Ini lagi di jalan ini. Gara-gara hal ini Oke, silakan, ini waktunya di reset kah? Iya di reset aja. Yang penting kan kita hanya menjawab dulu pertanyaan singkat si Juma kan. Ya, Bukan menjawab, ini prolog Pak. Iya. Dan tidak ada jelaskan Oke, silakan Bang Juma mengangkat dari Al-Quran bahwa Allah itu tidak punya ruh. Kanda, bisa izin saya dulu, nanti silakan sebentar saja baru. Iya. Silakan, lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kalau bicara tentang Allah di dalam Islam itu sangat diagungkan, sangat mulia. Ada orang-orang kafir yang kemudian mencoba mensifati Allah. Lantas Allah di Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifatkan. Artinya mensifatkan Allah ini adalah sebuah perkara yang betul-betul harus ada nas, harus ada dalil, dan harus ada data tentang itu. Makanya ketika berbicara tentang Allah, kita katakan, tafakkar fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang segala sesuatu, tapi jangan pernah berfikir tentang zat Allah. Di lain tempat dikatakan, tafakkaru fi makhluqatillah. Berfikirlah kalian, pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita berbicara tentang Allah itu, Allah mensifatkan dirinya sudah jelas, makanya kita kenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan sifat-sifatnya yang baik. Justru yang berbahaya itu adalah ketika mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang justru akan menimbulkan penghujatan, menimbulkan penistaan kepada Tuhan. Keagungan daripada Quran, keagungan daripada sunnah Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, adalah agar kita mensucikan dia yang melakukan segala sesuatu mukjizat yang menciptakan segala sesuatu, baik makhluk, hewan, tumbuhan, manusia yang khairul anam, semua diciptakan dengan kemuliaannya, dan manusia cukup
dengan beriman kepadanya tanpa memikirkan zat Allah itu seperti apa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatinya. Ya, silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi Tuhan itu tidak makhluk dia. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Mau dari perspektif apapun definisi roh, pasti makhluk. Dari definisi umum, dari definisi Kristen, dari definisi Islam, roh itu makhluk. Itu dulu yang perlu dipahami. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Dia tidak membutuhkan roh untuk hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selain dia yang maha hidup, itu makhluk. Yang hanya hidup inilah yang butuh roh. Kalau maha hidup tidak butuh roh. Kenapa? Dia maha hidup, dia yang menciptakan segala sesuatunya, dia yang menciptakan roh itu. Makanya di Islam yang menjadi komponen roh itu ada banyak. Pertama, Al-Quran disebut roh. Dalam surah An-Nahl ayat 2. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Roh dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar ayat 4 dan An-Naba ayat 38 disebut makhluk langit atau malaikat. Roh dalam pengertian utusan Allah atau malaikat Jibril juga ada di dalam Al-Quran. Malaikat Jibril juga disebut roh. Surah Maryam ayat 17, Al-Mu'min ayat 15. Roh juga diartikan makhluk yang diberikan kepada manusia. Surah As-Sad ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9. Roh juga artinya pertolongan Allah, semangat, kekuatan, spirit dari Allah. Bisa dilihat dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 22. Jadi di Islam tidak ada Tuhan itu roh. Hanya ajaran-ajaran pagan yang dulu sekali yang menyembah roh-roh. Dan sangat disayangkan, saudara haleluya terlalu berani mengangkat tema ini. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, di dalam pengajaran yang para nabi tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhan itu adalah roh, nggak ada. Kecuali di dalam kitabnya Lembaga Kitab Indonesia yang membolak-balikkan bahasa Yunani ke dalam terjemahannya. Pneumahotheos. Ya. Jelas sekali dalam Al-Quran itu seperti itu. Kemudian kalau dikatakan apakah Allah punya roh? Jelas di dalam Al-Quran ayatnya banyak yang mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Berarti roh juga adalah kepunyaan Allah. Roh juga adalah kepunyaan Allah. Walahu man fis samawati wal ar. Wa man indahu la yastakbiru an ibadatihi wala yastahsirun. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti termasuk roh itu adalah kepunyaan Allah. Tetapi untuk hidup Allah tidak butuh roh. Yang butuh roh itu cuman makhluk. Haleluya, kalau tidak ada rohnya dia mayat. Supaya dia tidak menjadi mayat, Tuhan menciptakan roh untuk dia. Anak Maria juga demikian. Kalau tidak ada roh yang ada di dalam jasadnya, lahir dia menjadi mayat. Nabi Isa alaihissalam ketika tidak diciptakan roh untuk jasadnya, maka dia lahir jadi mayat. Jadi yang butuh roh itu hanya makhluk. Oke? Roh tanpa jasad namanya hantu. Jasad tanpa roh namanya mayat. Itu yang perlu kamu pelajari, saudara, haleluya. Jadi saya tekankan kepada saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, sehingga dia tidak butuh makhluk untuk hidup. Roh adalah makhluk. Demikian. Waktunya habis. Silakan Hakim. Atau Pak Petra. Akan saya mulai ya. Begini, kalau di dalam kekristenan jelas bahwa Allah itu adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu jelas. Nah, saya mendapat catatan sedikit sebagaimana dikatakan oleh Jumba bahwa Allah SWT punya roh. Oke? Kita ulas balik. Bahwa Allah punya roh. Kemudian si Jumba mengatakan makhluk kalau tidak punya roh jadi mayat. Artinya apa?
dia langsung gampar sendiri argumennya bahwa ternyata Allah dia punya ruh. Karena kalau Allah dia tidak punya ruh menjadi mayat. Ini ngeri nih. Bahkan dia katakan roh tanpa jasad adalah hantu. Sementara Juma sudah mengakui bahwa Allah dia punya ruh. Berarti tanpa disadari oleh Mr. Juma, Allah dia telah dinyatakan diserupakan dengan makhluk itu sendiri. Ingat pernyataan Juma, Allah punya ruh, makhluk punya ruh, haleluya punya ruh. Sampai dia katakan tanpa ruh menjadi hantu. Roh tanpa jasad tanpa roh jadi hantu kata dia. Dan makhluk kalau tidak punya ruh jadi mayat. Ini sangat penghinaan sih sebenarnya kepada sesembahan dia. Oke? Nah, kemudian ketika Juma juga menyatakan dengan terang-terangan bahwa Allahnya ternyata punya ruh, boleh dong untuk majunya diskusi ini saya menjadi timbul pertanyaan. Kalau memang Allahmu punya ruh, ingat, kalau memang Allahmu punya ruh, dan saya coba kutip di Al-Hijr 29, ingat, Al-Hijr ayat 29, tunduk dan sujudlah kepada ruh. Ada poin di sana ya, tunduk dan sujudlah kepada ruh Allah. Dan kalau kita kutip Al-Anbiya 21 ayat 91, bahwa Isa itu ternyata adalah ruh Allah. Ingat, Isa ternyata ruhnya Allah. Nanti yang harus kalian jawab ya, Mr. Juma dan Alwan, apakah Isa inikah yang menjadi Allah? Kenapa ini timbul pertanyaan saya? Karena ada di Al-Hijr tadi harus tunduk dan sujud kepada roh Allah. Dan ternyata Isa adalah roh Allah. Apakah Isa ini adalah Allah yang pernah inkarnasi? Walau-walau nanti dijawab. Kemudian saya tertarik dengan pernyataan kamu yang selalu mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan. Wow. Tolong tunjukkan saya ayat Al-Quran yang menyatakan jika roh Allah itu diciptakan. Ya. Nanti itu dijawab 3 pertanyaan itu. Udah Ken, biar cepat dia ingat. Oke, sebelum ditanggapi ini Pak Petro udah turun. Saya mau kalau ada yang mau menggantikan di atas di taping aja ya. Silakan Bang Juma atau Bang Alwan, ada tadi 3 disematkan pertanyaan.
Gimana udah dicatat lah ya. Ya, saya izin mungkin menjawab sebentar saja. Silakan. Kemudian karena susah satu, jadi nanti saya akan tinggalkan guru saya untuk Gurunda untuk berdua dengan haleluya. Kecuali ada tambahan dari pihak Oten satu lagi, saya standby di sini. Ya, Bismillah. Ya pertama, inilah mungkin ketidakmampuan memahami. Makanya tadi dikatakan dengan ayat, justru dijawab dengan ayat oleh Gurunda tadi, tulahu ma fis samawati wa ma fil ar, miliknya. Jadi kata si haleluya dipikir punya di situ, berarti maksudnya itu Allah yang punya semuanya itu, termasuk di dalamnya ruh. Kemudian dicari lagi yang kedua, ini saya langsung jawab singkat aja. Yang kedua tentang surat Al-Hijr, tentang ruhullah, ruhi. Kalau kamu baca terjemahan itu sudah tidak akan tersesat kamu. Kamu baca di situ ciptaanku. Jadi ruh di situ maknanya ciptaan. Ruhullah, milik Allah. Clear yang kedua. Soalan yang ketiga, mudah sekali nih, dari 6 menit dia pakai untuk bikin soalan. Soal yang ketiga tentang Allah punya tangan dan lain sebagainya, sudah kita katakan itu maknanya figuratif, maknawi. Ya, kalau kamu mau pakai adil, standar yang adil, Alkitab juga punya sama. Tuhanmu punya betis. Bahkan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu-bulu betisnya. Ayo, ketika dia bertemu dengan Adam, dia main petak umpet. Dia cari Adam, di mana kamu? Nggak kelihatan dia. Apakah Tuhan punya jejak kaki juga seperti itu? Jadi singkat banyak, cuman saya bersandar pada standar keadilan. Dan kalau haleluya ini gampang sekali mungkin bagi Gurunda saya untuk silakan Gurunda, saya silakan. Ya. Jadi gini, haleluya. Kamu persis seperti pesan Paulus, cerdik seperti ular kamu itu. Ya. Saya katakan yang butuh roh adalah makhluk. Makhluk tanpa roh namanya hantu. Namanya bangkai, mayat. Itu makhluk. Jangan kau katakan Allah seperti itu, karena Allah bukan makhluk. Allah tidak mensifati sifat makhluk, makanya dia tidak butuh roh. Kamu plesetkan lagi pernyataan saya tadi. Oh, berarti Tuhanmu adalah hantu, Tuhanmu adalah mayat. Itu Tuhanmu, karena Tuhanmu manusia. Tanpa roh dia mayat, tanpa jasad dia hantu. Makanya di dalam kitab Anda, Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya mengira melihat hantu. Itu makanya saya sudah menjelaskan kepada saudara, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada selain dia. Dia hanya satu-satunya Tuhan yang maha hidup. Karena dia maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Yang butuh roh untuk hidup Tuhanmu. Kalau Tuhanmu tidak dikasih roh, dia nggak bisa netek, karena dia mayat. Bedakan antara Khalik pencipta dengan makhluk ciptaan. Khalik pencipta tidak butuh roh, sehingga dia tidak pernah menjadi mantan mayat atau apapun itu yang kau sifati kepada manusia. Dia Khalik pencipta, bukan makhluk. Hanya makhluk yang butuh roh, dan itu Tuhanmu. Tuhanmu kalau tidak ada roh, mayat. Kalau dia tanpa jasad, hantu. Kamu belajar dari mana pleset-pleset kayak gitu, saudara? Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam kitab kami itu adalah roh. Di mana dituliskan? Yohanes 4 nomor 24. Waduh, belajar ke original teks. Pneuma hotheos, artinya apa? Spirit Tuhan, roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh, tetapi arti makna bahasa Indonesianya roh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, lihat kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi jelas kitabnya mengatakan Yothe Pape Cela. Yothe Pape Cela. Tuhan Yothe Pape adalah batu. Itu baru betul. Susunan katanya jelas. Bahasa Ibraninya nikutnya jelas. Dia punya kata-kata itu jelas susunannya. Dikatakan Yothe Pape Cela. Lalu dikatakan apa lagi? Masuk, wahai Yothe Pape, engkau adalah batu.
kubu pertahananku. Berarti kalau demikian orang Yahudi batu gitu. Batu ya orangnya Tuhannya Yahudi ya. Karena dikatakan kayak gitu. Yahweh adalah batu, kubu pertahananku. Jadi Tuhannya orang Yahudi batu. Sehingga Anda mengatakan Tuhan kami roh. Padahal Yunaninya mengatakan pneuma hotheos, roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh. Kamu ditolok-tolokin sama lai. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian di Islam itu, kalau Anda mengatakan Tuhan kami itu tidak butuh roh, emang. Tapi apakah karena tidak butuh roh dia adalah kemudian mayat seperti yang kau katakan tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak turun level. Tidak seperti Tuhanmu turun level serendah-rendahnya. Sudah menjadi manusia, mati, terkutuk lagi. Itu Tuhanmu. Jangan kau sifat itu kepada Tuhan saya. Saya balik bertanya kepada saudara. Kalau kau mengatakan Tuhanmu itu adalah roh, tolong, seperti apa wujudnya? Karena kalau saya lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang dilihat oleh penulis kitab saudara, dia katakan gini, aku melihat, berarti dia lihat, binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah seperti itu wujud Tuhanmu? Jawab. Oke, waktu sudah habis. Silakan, pertanyaannya cuma satu tadi, Pak Hakim. Oke, Kan Mudah-mudahan tadi dengan- ditujukan saja ke Bang Zuma ya. Jadi berdua aja dia Ya, dengan Hakim. mau kabur? Halo. Jangan kabur lah. Tidak, saya tetap Nanti di sini. Zuma- Tunggu Oh, hotelmu iya, satu iya, lagi iya. nemani ya. Oke, jadi begini. Iya, iya. Saya mulai ya. Juma selalu berteriak-teriak menyangkali apa yang terucap dari bibirnya. Ya, kamu loh yang menyatakan bahwa Allahmu punya ruh. Oke? Dan kamu yang mengatakan makhluk tanpa ruh itu mayat. Dan kamu menyatakan Allahmu punya ruh. Berarti tanpa kamu sadari bahwa Allah kamu adalah makhluk. Itu rasionalnya. Oke? Dan kamu selalu berteriak Allahmu tidak punya ruh. Bagaimana mungkin seorang gurunda Juma mampu menyangkal ayat Al-Quran yang jelas menyatakan bahwa Allah itu punya ruh di Al-Anbiya ayat 91. Bagaimana mungkin seorang Islam mampu menyangkal ayatnya sendiri? Saya bacakan Al-Anbiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh kami ke dalam tubuhnya. Bagaimana kamu ini seorang muslim menyangkal ayat Al-Quranmu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua yang paling menyedihkan, sering saya sampaikan di dalam perdebatan. Hitungan detik yang saya temui pendebat-pendebat muslim, hitungan detik mampu menyangkal yang keluar dari mulutnya sendiri. Contoh, kamu mengatakan tadi awalnya bahwa Allah kau tidak punya ruh. Oke? Di dalam hal pemanasan. Ya. Kemudian beberapa detik lalu kamu mengatakan, inilah yang sering saya bilang juga di dalam perdebatan atau diskusi kepada muslim, selalu jawabannya yes no, bisa yes, bisa no. Lalu di mana kebenaran dan kepastianmu? Ingat, tolong nanti kau bertanggung jawab atas tuduhanmu mengatakan bahwa Allah kau itu tidak ada punya ruh di ayat Al-Quran. Nyata ini saya bacakan, kau dengar. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh kami. Berani sekali kamu mengatakan bahwa Allah kau tidak punya ruh. Inilah yang saya takutkan ketika kamu menyangkal bahkan yang tidak ada tertulis di ayat Al-Quran kau tambah-tambahi dan yang ada kau kurang-kurangi. Kamu bisa kena pasal di Ali Imran ayat 7. Nanti kau baca itu Ali Imran ayat 7. Di mana di sana dikatakan yang mutasabihat, yang tidak ada, kau ada-adakan dengan mencari-cari takwilnya. Ini luar biasa ini. Mengaku muslim tetapi mencari-cari takwil yang tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Bukankah ayat Al-Quran itu dikatakan di dalilnya bahwa ayat Al-Quran itu sangat terperinci dan jelas?
Lalu kamu sibuk mencari-cari takwil, mencari-cari alasan untuk pembenaran, melupakan kebenaran. Bahkan yang saya tanyakan tadi tidak kamu jawab. Di mana ayat yang menyatakan kalau ruh Allahmu itu diciptakan? Tidak ada. Tidak ada kau sanggup tunjukkan, hanya ngomel-ngomel begitu. Ayo dong. Yang saya tanya ini kan sederhana. Kalau kamu ngotot mengatakan bahwa Allah kau tidak punya ruh, tunjuk ayatnya kepada kita. Kalau kau ngotot mengatakan bahwa Allah kau, roh Allahmu diciptakan, tunjukkan dong dalilnya. Kalau hanya koar-koar, aduh. Anak PAUD juga bisa. Kalau hanya koar-koar, harus mampu dong kau tunjukkan. Oh ini loh, haleluya, yang menyatakan bahwa ruh Allah kami itu diciptakan. Ini. Nah, itu baru benar. Ini tidak ada kamu jawab, ini tidak ada ya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan? Gak ada kau jawab. Bahkan 3 pertanyaan saya. Pertanyaan Bang Juma tadi ada. Bukan, maksud saya tadi pertanyaan saya nggak ada dia jawab. Di mana bahwa dia tadi ngotot mengatakan bahwa ruh Allah itu ciptaan. Tunjukin dong sama saya. Di mana ayatnya mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan? Nggak ada, mereka jawab. Dan kemudian pertanyaan saya kedua, bagaimana kamu menyangga Allahmu bukan makhluk ketika ayatmu sendiri berbicara Allahmu punya betis, punya kaki, punya wajah? Nggak ada juga kau senggol ini. Hanya berargumen tanpa isi. Seperti ibaratnya ya seperti di pasar-pasar lah kan. Seperti ngerumpi doang. Saya masih akan menunggu ini. Tunjukkan nanti sama saya di mana ayat yang mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan. Tunjukkan ayatnya, akan saya tagih. Dan yang kedua, bagaimana kamu menyangka Allahmu itu bukan makhluk ketika ayat Al-Quran berbicara ada kaki, ada betis. Oke? Tetapi kalau di kami tadi jelas saya bilang bahwa Tuhan kami adalah ruh. Jelas ada ayatnya. Tidak mengurangi, tidak menambahi. Jadi tolong nanti cuma kau jawab ini. Supaya naik level kita diskusinya. Jangan muter-muter di situ. Karena apa? Seandainya ini di Ka'bah, ya wajar kan? Kita bisa muter-muter. Itu rukunnya kan, syariatnya begitu. Tetapi kalau di sini, tunjukkan dulu dalilnya. Apa yang saya tanyakan, kau tunjukkan kebenaran ayatmu itu. Jangan kau cari-cari takwilnya. Supaya kau tidak kena pasal di Ali Imran ayat 7. Mencari-cari takwil. Yang tidak ada kau cari-cari. Yang ada mau kau tafsir-tafsir seenakmu. Nggak boleh. Silakan Juma. Oke, waktunya habis. Sebelum ditanggapi Juma dan Bang Alwan, saya mengingatkan kembali, apakah di Islam Allah itu punya ruh? Nyatanya tidak, kata Bang Juma. Kalau di Kristen Allah itu punya ruh. Supaya yang baru naik paham apa topik kita. Silakan Bang Juma. Oke, Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan ternyata dari dulu saudara Hale ini tetap aja tuli. Kalau ada yang dijelaskan dia tidak dengar, tidak bisa tembus dalam kepala, dalam kuping. Sehingga dia, mana jawabannya? Mana jawabannya? 6 menit itu saya jelaskan belum juga ngerti. Hale, kamu harus paham, haleluya. Saya katakan kepada saudara, Allah itu memiliki roh. Ayatnya sudah sangat jelas tadi. Walahuma fis samawati wal ar. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Belum cukup ayat itu, belum tembus di kupingmu. Walahuma fis samawati wal ar. Segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah kepunyaannya. Nah sekarang kalau Anda memaknai itu sama seperti Anda memaknai Yesus. Karena Yesus ada mempunyai roh, maka Tuhan Anda adalah roh. Maka boleh tidak saya mengatakan haleluya punya anjing? Maka apakah haleluya itu adalah, mohon maaf, guguk? Enggak Jangan kan? disebut lagi, nanti kebel. Iya, supaya dia ngerti. Telinganya tidak tembuhnya ruh, haleluya. Allah punya roh, apakah Allah itu adalah roh? Allah punya bumi, apakah Allah itu bumi? Allah punya langit, apakah Allah itu langit? Bedakan dengan Tuhan Anda yang memang roh, bertanduk 7, bermata 7. Dan Anda malu untuk menyindir itu, untuk membahas itu.
Hanya habiskan waktu 6 menit. Ya, entah apa-apanya kau bilang. Kau bahas itu Tuhanmu yang memang wujudnya roh. Tuhan kami roh, bertanduk 7, bermata 7. Sudah begitu dia adalah wujudnya binatang. Bahas itu. Kalau Anda membahas tentang Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab engkau Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang datang kepada Abraham berjalan kaki kepada Adam. Dia berjalan, Adam mendengarkan jejak kakinya. Tapi ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan cukur bulu paha, tapi ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti perwujudan yang dimaksud dalam kitabnya orang Yahudi dan Islam itu hanya pembahasan agar dimaknai oleh manusia bahwa Allah bergerak dengan pemaknaan menggunakan kaki, Allah memberi dengan pemaknaan menggunakan tangan, Allah melihat dengan pemaknaan memiliki mata. Itu sifat, karena Allah itu tidak memiliki awal. Dia sudah ada sebelum ciptaan, supaya ciptaan mengetahui bahwa yang memberi itu adalah tangan, yang bergerak itu adalah kaki untuk bergerak, lalu kemudian yang melihat itu adalah mata, maka Allah menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi dia laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Yesus 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Tidak ada yang sewujud dengan dia. Ibrani 2 nomor 17. Yesus itu sama seperti saudara-saudaranya. Berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Apakah betul wujud Tuhanmu itu adalah roh, bertanduk 7, bermata 7? Seperti apa Anda ingin mengelak? Sementara yang menulis di Pulau Patmos itu mengatakan, aku melihat. Aku melihat. Ya, dia sudah melihat. Jadi jangan Anda mengatakan dia tidak melihat. Dia katakan di situ Aido atau Aida, aku melihat. Dia katakan aku melihat. Aido, aku melihat. Jangan kau katakan lagi itu adalah hayalan, itu adalah majas. Enggak, itu bukti akurat. Dia melihat Tuhan Anda seperti binatang yang sudah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Iakan dulu bahwa itulah wujud Tuhanmu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas dia yang menciptakan segala sesuatu. Kamu ngambil surah Al-Anbiya ayat 91 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dari kami ke dalam tubuhnya. Apa masalahnya? Ditiupkan apa? Ditiupkan roh. Manusia hidup karena ditiupkan roh. Kamu hidup karena ditiupkan roh. Semua makhluk hidup itu hidup karena diberi roh, ditiupkan roh, diserahkan roh kepada mereka. Roh apa? Roh Allah. Maksudnya roh ciptaan Allah, roh yang berasal dari Allah. Zakaria 12 nomor 1. Semua roh yang ada pada diri manusia adalah ciptaan Allah. Nah sekarang permasalahannya, Tuhanmu itu adalah roh. Tuhanmu itu bukan punya roh, tetapi Tuhanmu itu adalah roh. Kau harus bedakan itu. Yang punya roh itu adalah makhluk, sementara Tuhanmu adalah makhluk. Kenapa? Karena dia adalah roh. Tuhanmu itu makhluk, Bung. Dia adalah roh. Sekarang penggambaran roh Tuhanmu itu seperti apa? Apakah kamu ingkari atau kau iyakan bahwa ada oknum yang melihat roh Tuhan kau itu bertanduk 7, bermata 7? Betul atau tidak? Tanggapi itu, silakan. Oke. Kasih disclaimer Ken, biar izin host, biar dia juga menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Udah 2 kali lewat ini, gak dijawab itu Tuhan dalam bentuk roh dan bertanduk 7 tadi. Jangan terguncang dulu. Begini. Oke, nanti mungkin di. Iya, itu pasti saya jawab ya. Itu pasti saya jawab. Pak Hakim udah mengingat pertanyaan Bang Juma, kita santai aja. Iya. Jadi begini ya. Udah ingat pertanyaan Pak Bang Juma, nggak apa-apa dijawab aja.
Ya, tentang yang apa tadi kan bertanduk 7 itu di Wahyu itu. Benar Bang Zuma? Iya betul. Saya mau dia mengatakan silakan. wujudnya seperti itu memang dan jelaskan itu. Silakan. Oke. Jadi Oke, begini. mau dijawab duluan atau nanti terakhir, silakan Pak Hale. Iya, nanti saya pasti jawab itu. Udah. Jadi begini Juma, yang kau tanya itu bisa saya jawab. Bahkan yang kau tanya itu pun sudah terjawab. Karena apa? Kau berbicara bahwa di sana ada bertanduk 7. Maka saya bilang cerdaslah sedikit. Saya belum menjawab, tetapi ketika kau bertanya, justru kau sendiri sudah menjawab pertanyaanmu. Ya, itulah kita beda kelas. Yang kedua begini loh bro. Dari tadi kamu bicara besar-besar. Saya tunggu ini. Mana ayat yang menyatakan bahwa ruh Allah mau diciptakan? Gak ada kau tunjuk ayatnya. Bahkan kalau kau tunjuk ayatnya, saya akan buka di sini. Gak ada kau tunjukkan. Lalu kau justru berkor-kor mengatakan, ya kan, kamu itu ditiupkan roh. Kamu itu ditiupkan roh, no problem, tak ada masalah di situ. Ketika Tuhan meniupkan ruh kepada saya, oke, yang saya tanyakan adalah, apakah ruh Allah itu diciptakan apa tidak? Bukannya ruh yang ditiupkan atau yang diberikan atau yang diciptakan kepada makhluk itu. Bukan itu. Yang saya tanyakan adalah sumber daripada ruh. Ingat? Yang saya tanyakan adalah sumber daripada ruh itu apakah diciptakan? Enggak ada kok kasih tunjuk ayatnya. Hanya berbicara melebar kemana-mana. Ayolah, kau tunjuk dulu nanti sama saya itu. Ini udah 2 kali loh saya tagih. Mana ada kau tunjukkan? Oh ini loh, haleluya. Ayat di Al-Quran bukti. Pertanyaanku Bung. Udah saya jawab, jangan kepanasan dulu, ini giliran saya. Gak ada Oke? jawabanmu, habis waktu. Astaga, mulai terguncang dia. Istighfar bro, ya. Oke, silakan lanjut Bang Ari. Jadi maksud saya, ketika saya tanya kepada kamu, kalau kamu tadi kan ngotot nih, kamu ngotot, oh bahwa ruh Allah itu diciptakan. What? Tapi nggak ada masalah lah. Tapi tunjukkan. Maka saya tagih sama kamu, tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh Allah itu diciptakan. Kau jawab nanti nih, biar kita nanti lompat, ya, biar kita nanti lompat selanjutnya ke level lebih tinggi tentang zat. Ya, bila perlu saya ajarin kamu nanti tentang zat itu. Oke? Makanya ini levelnya masih sedang-sedang nih. Pertanyaan Ya, saya tunggu itu nanti. Tenang dulu, loh, ini giliran saya kok. Ini biasanya udah panas ini. Ya. Minum dulu. Oh, puasa ya. Tenang berlima. Jangan berbicara Mikael kalau Anda mau ikut berdiskusi. Jadi, Silakan Hale. satu lagi ya, saya tidak ada niat sedikit pun agar Allah kau serupa dengan kisah tentang Yesus saya. Tidak. Tetapi justru ini saya pertanyakan, ada apa dengan kamu sehingga ragu di setiap memberi jawaban ketika Isa ruh Allah, dan kemudian dalil selanjutnya mengatakan harus tunduk dan sujud kepada Allah. Apakah kamu coba menyangkal ini demi menutupi kebenaran? Jangan nanti kalau saya jawab dengan benar, ketahuan deh. Kalau ternyata kisah Isa ini dengan Allah saya ini sama seperti orang Kristen. Iya kan? Saya tidak pengen serupa sih, tapi kalau kita diskusikan secara benar dengan jujur, ini sepertinya nggak jauh beda loh. Sementara kan kalian teriak-teriak. Bahkan baru-baru ini saya baru mendengar, baru Islam mengakui bahwa Allah punya ruh. Selama ini tidak ada loh. Mereka selalu mengatakan, oh Allah nggak punya ruh, Allah nggak punya ruh, Allah nggak punya ruh, Allah hanya zat, Allah nggak punya ruh. Tetapi puji Tuhan, sedikit demi sedikit ada kejujuran dari kalian mengatakan bahwa Allah punya ruh. Ini poin yang sangat besar. Oke, saya instruksi supaya nanti Bang Zuma juga mau menunjukkan ayatnya. Bang Hakim senggol aja pertanyaan Bang Zuma. Silakan. Ya. Jadi kalau pertanyaan Bang Zuma host, dia kan bertanya, jelaskan apa bentuk wujud ruh kamu di Wahyu tentang bahwa dia bertanduk 7. Lah dia sudah jawab.
Dia sudah ceritakan. Makanya saya bilang tadi, kenapa dia berikan pertanyaan kepada saya, belum saya jawab, dia sudah jawab sendiri. Beda kelas kan? Seharusnya ketika kau bertanya kepada saya, tunjukkan, ceritakan bagaimana bentuk dan wujud ruh Tuhan kamu. Cukup. Ini tidak. Dia bertanya, tunjukkan bagaimana bentuk wujud ruh Tuhan kamu. Kamu iyakan atau tidak bahwa wujud Tuhan itu seperti itu? Aduh, Paulus. Oke. Sabar Bang Juma. Ya, silakan Bang Hakim. Iya, jangan terguncang lah, santai. Pertanyaan kamu tadi kan, tunjukkan wujud dari ruh Tuhan kamu di Wahyu, yang mana di sana dikatakan bertanduk 7. Kamu sudah jawab. Kalau kamu bicara ada tanduk di sana, ada 7 di sana, berarti itu kamu sudah menceritakan wujud dan bentuknya. Saya ini cerdas bijaksana, bro. Nggak mungkin saya jawab lagi pertanyaan kamu, sementara ketika kamu bertanya, udah kau jawab sendiri. Makanya saya hanya tinggal Kamu iyakan atau tidak bahwa wujudnya seperti itu Tuhanmu? Ya Allah ya Karim. Sepertinya Susah kali. Kamu Kamu iyakan wujud Tuhanmu seperti itu atau tidak? Silakan. Tenang Bang Juma. Haleluya, sebentar. Bang Ken, saya sebentar bicara. biar Sabar Bang Alwan, ini ya harus kita konsekuen ya. Iya, jangan panas lah. Jangan panas lah, santai aja. Jadi tadi kan kamu tanya tuh, pertanyaan kamu inilah jadi saya ulang-ulang balik kan. Kamu bertanya, jelaskan bagaimana bentuk wujud ruh Allahmu yang bertanduk 7. Lah kau sudah jawab. Kamu iyakan atau tidak? Itu jawaban saya. Jawabanmu yang saya butuhkan. Kamu iyakan atau tidak bahwa wujud Tuhanku itu memang begitu? Kau iyakan atau tidak? Oke. Gimana nih? Udah Coba host ditekankan, dia iyakan atau tidak? Sabar Bang Juma. Begini, ketika dia sudah itu udah mengiyakan dia itu. Kan udah Bang Juma jawab katanya. Berarti dia udah setuju juga itu gitu. Mentionnya dinaikkan. Dijawab sama Bang Juma berarti udah. Iya, mentionnya ditingkatkan gitu loh. Oke? Ya, tenang, hati-hati kerasukan, tenang. Iya, entah jadi sampai mana dah. Oke? Kamu iyakan atau tidak? Saya mau dengar dari mulutmu bahwa wujud Tuhanmu itu bertanduk 7, bermata 7. Itu aja kok, silakan. Aduh, mengganggu konsentrasi saya. Memang Abang Haleluya yang terlalu ditakuti penebat Muslim loh. Udah. Sedikit lagi. Dinyatakan dia pasti takut lah, bro. Saya turunkan dulu ya. Jadi gimana? Oke, silakan Bang Hakim. Dia konsentrasi saya jadi bubar dari siapa buyar sampai mana tadi? Padahal saya sudah. Iya atau tidak itu aja kok 2 kata. Haleluya. Aduh. Ya udah, nggak usah dipotong-potong Bang Juma. Dikit lagi. Oke, silakan dikit lagi nih. Udah nggak ada guna lah 27 detik. Udahlah, nanti aja lah lagi saya jawab lah. Tapi jangan lupa ya, itu pertanyaan saya dulu lah. Mana ayatnya licik mengatakan seperti bahwa Paulus kau. Astaga, hebat. Oke, waktu saya sekarang. Oke, saya rasa kita harus konsisten, nggak usah memotong-motong gitu ya. Dari si Hale juga jangan, Bang Juma juga jangan. Ketika biar saya tengahin sedikit tadi. Ketika si Hale sudah mengatakan tadi udah dijawab Bang Juma, berarti si Hakim udah mengatakan antara iya dan tidak. Berarti jawabannya iya gitu. Saya mau dengar dari mulutnya deh. Saya mau dengar dari mulutnya dia ngomong iya gitu. Kan lawan saya kan dia. Kan saya tengahi ya. Habis itu saya turun karena sisa Haleluya dan Bang Zuma ya. Tapi tolonglah kita bikin diskusi ini jadi menarik. Pertama ya, ada Haleluya kalau sudah dikasih jawaban terus mengatakan tidak menjawab, tolong disimak gitu jawaban yang tadi itu. Terus agar tidak menjadi repetisi, diulang-ulang terus soalan yang sama. Sudah dijelaskan yang tadi, ditanya ulang lagi. Terus yang kedua, ya, masalah itu kan harus ada jawaban, harus ada deskripsi. Anda setuju tidak dengan statementnya? Kalau itu tidak ada, itu nanti mengambang terus jadi gray area gitu. Jangan dijalankan waktunya. Saya turun habis ini, nanti sisakan lagi buat Bang Zuma. Paham ya maksudnya kan ya? Jadi Bang Haleluya juga paham itu, biar enak diskusinya. Jadi tidak ngambang kita, pertegas argumentasimu seperti apa. Setuju tidak dengan wujud roh itu seperti itu? Atau kamu punya penafsiran tidak dengan itu? Satu aja. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi Hale, kamu nggak berani
Makanya aku bilang ini kuburan untuk kau. Kau pilih tema yang justru membuka aib. Kamu harus dengan mulutmu mengatakan, ya Bang Suma, Tuhanku itu adalah roh, bertanduk 7, bermata 7, sebagaimana yang ditulis Markus, yang kitabnya disebut Yohanes, tetapi sebenarnya adalah Markus. Di dalam di dalam Wahyu 5 nomor 6. Saya butuh jawaban itu supaya jelas antara penyembah roh dan penyembah pencipta roh. Gitu Hale. Saya habis ini saya minta kamu tegaskan, ya Bang Suma, Tuhan saya itu wujudnya roh yang sudah dilihat oleh penulis kitab Wahyu di dalam Wahyu 5 nomor 6, wujudnya adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Selesai. Baru kita naik. Begitu Hale. Nah sekarang ketika kau katakan roh Allah diciptakan, saya katakan kepada saudara, semua yang di luar Allah itu diciptakan, termasuk roh. Mana dalilnya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan, berarti roh termasuk. Yes. Jadi roh itu ciptaan, bukan Allah itu adalah roh. Anda memaksakan. Kalau Anda paksakan Tuhan itu adalah roh, di Anda aja, jangan paksakan di kami. Tuhan kami adalah roh. Apa buktinya? Penulis Wahyu melihat. Apa yang dia lihat? Binatang bertanduk 7, bermata 7. Selesai. Baru kita bisa katakan Tuhan kita berbeda. Kalau kau tidak mengiyakan, berarti kau sama-samakan. Kamu yang sedang ingin menyamakan Tuhan kita. Tuhanmu katanya roh, tapi kamu tidak mengakui wujudnya seperti apa. Kamu hanya mengatakan, kamu kan sudah bilang dari tadi. Nah sebenarnya itu yang kau katakan itulah jawabanku. Nggak begitu cara dialog yang akademis. Kamu harus mengakui dengan sah di depan umum bahwa Tuhanmu wujudnya bertanduk 7, bermata 7. Selesai kita. Seperti itu. Nah, kemudian roh ciptaan Allah yang kemudian ditiupkan kepada makhluknya itu adalah ciptaan. Kalau Anda memaksakan roh Allah dalam arti kata Allah itu adalah jasad, kemudian di dalamnya adalah roh, itu Anda sedang ingin menyamakan Tuhan kita. Tuhanmu itu adalah jasad, ditiupkan roh ke dalamnya, baru dia hidup. Lalu dia netek. Kau jangan sama-samakan Tuhan kita. Saya sudah katakan samamu, Tuhanku adalah sang khalik, Tuhanmu adalah sang makhluk. Antara khalik sama makhluk itu berbeda. Tuhannya Islam adalah sang khalik, sang pencipta. Tuhanmu adalah sang makhluk, sang ciptaan. Itu saudara Hale, supaya kamu pahami lebih jauh. Lalu kemudian, oke, izin instruksi sedikit Bang Juma supaya jangan ditagih si hakim nanti. Berarti fix ayatnya nggak ada gitu ya, ayat tentang roh diciptakan. Silakan. Ada inna kulla syai'. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Surah berapa? Sebentar, surah berapa? Al-Qamar ayat 49. Sabar ya, saya buka biar jangan ditagih lagi. Al-Qamar ayat apa Bang? Al-Qamar ayat 49. Ya, insyaallah saya tidak keliru. Oke, kita saksikan bersama-sama. Saya bacakan. Waktu masih di pause. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam nggak apa-apa saya yang baca Bang. Silakan. Oke. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini dengan takdir yang telah lalu dari kami, sesuai dengan pengetahuan kami, dan kami tuliskan dalam Lauhut Mahfuz. Ya, itu dia Pak. Oke. Juga bisa dilihat di dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan. Al-Hasyr 24. Supaya jangan ditagih lagi ya guys ya. Kita santai aja. Oke, saya tunjukkan lagi, dibaca. Izin dibaca Bang Juma ya. Iya, silakan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan,
yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke. Oke, Ya. dilanjut aja, nanti kalau memang kurang pas dirasa apa ditanggapi nanti ya, dikasih waktu. Silakan Bang Juma dilanjutkan. Oke. Jadi jelas bagi kami umat Islam memahami bahwa Allah itu yang maha pencipta. Segala makhluk pasti diciptakan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Itu jelas tuh. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semua adalah ciptaan. Dan itu sudah dikatakan oleh Al-Quran. Nah, roh ini adalah ciptaan. Di dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 62 juga Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Roh itu sesuatu. Maka jelas itu sudah menjawab pertanyaan saudara Hale. Hah? Itu yang saudara Hale harus pahami dengan baik. Lalu kemudian pertanyaan saya tadi, kan saya sudah awali dari pembukaan tadi. Roh itu adalah ciptaan. Dalam bahasa Arab disebut ruh. Dia adalah non materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu adalah roh, sama seperti ruah di dalam bahasa Ibrani. Dia adalah non materi yang ada dalam jasad yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Sama seperti PLN yang Anda lihat itu kabel, di dalam kabel itu ada roh, ada aliran listrik. Dan aliran listrik, daya listrik yang ada dalam kabel itu adalah ciptaan yang berasal dari mesin. Mesin digerakkan, dibunyikan dan seterusnya. Aliran pun berjalan ke kabel. Kabel itu Anda pegang, Anda kesetrum. Itulah roh, ciptaan. Jadi kabel itu dan juga roh itu, aliran listrik itu bukan mesin listrik, bukan mesin PLN. Tapi itu adalah daya yang berasal dari mesin PLN. Agar Anda paham. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan Allah. Bukan Allah itu sendiri, tetapi dia kedudukannya adalah makhluk. Makanya diterangkan sekali lagi kepada saudara, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, sungguh-sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Itu yang perlu saudara pahami. Nah sekarang saya minta sekali lagi penegasan dari saudara. Tuhan kami adalah roh, dan roh yang ada wujudnya bertanduk 7, bermata 7. Saya sudah mengatakan itu. Saya ngajarkan Anda. Saya minta Anda mengikuti dan mengiyakan apa yang saya inginkan. Supaya orang semua tahu Tuhannya Hale adalah makhluk bertanduk 7, bermata 7. Silakan. Oke, waktu habis. Pertanyaan Pak Juma, Bang Juma masih tetap tentang tanduk tadi Hale. Mudah-mudahan nanti direspon lagi. Jadi inilah mungkin ya yang dikatakan di Ali Imran ayat 7. Ya, saya bacakan dulu. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan adalah orang yang mengarang bebas. Ya. Dia jelas mengatakan ayat yang mengatakan bahwa ruhnya Allah diciptakan ada di Al-Qamar 49. Padahal bunyinya, mari kita dengarkan. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di mana di situ dinyatakan diciptakan ruh Allahmu? Dusta. Ini sangat keji. Makanya saya bacakan dulu Ali Imran ayat 7, ya. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat. Dengar ini, saya ulang balik. Maka mereka mengikuti sebahagian. Intrusi. Ali Imran ayat 7 kah? Iya. Ali Imran 3 ayat 7. Oke. Ali Imran berapa? Ali Imran 3 ayat 7. Oh, Ali Imran 3 ayat 7, silakan. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Dialah yang menurunkan kitab kepada kamu di antara isinya dan ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya.
yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Apa itu kesesatan? Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Ini kamu cari-cari takwilnya yang tidak ada kau ada-adakan, pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Bahaya ini. Kamu mengimani ayatmu, tetapi kamu sangkal ayatmu, kau tambah-tambahin, kau kurang-kurangin yang tidak ada. Makanya kamu itu adalah masuk ke dalam kesesatan. Jadi bagaimana mungkin kamu berani, ya, hampir 1000 penonton menunjukkan satu ayat yang saya tunjuk mengatakan bahwa ruh Allah diciptakan dengan kau berikan Al-Qamar 49. Ternyata tidak ada. Saya ulang lagi biar semua orang mendengar. Al-Qamar ayat 49 yang diberikan si Juma ini. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di mana di sini bicara tentang ruh Allah mau diciptakan, wahai Juma? Jangan tipu-tipu lah. Ya? Jangan tipu-tipu. Kalau kau tipu-tipu begini maka kau melanggar pasal ya Ali Imran 7 tadi. Kau cari-carilah takwilnya. Ya kan? Kau karang-karang bebas. Yang ada nggak kau bacakan. Malah kau tafsir-tafsir seenak-enakmu saja. Coba. Nggak ada ayatnya loh. Aku nih sampai aku bingung ya, sampai aku ulang-ulang balik kan. Aku buka ini Al-Qamar 49. Mana kata bahwa ruh Allah diciptakan? Nggak ada. Bahkan kalaupun merujuk di Al-Hijr ayat 91 yang saya kasih tunjuk tadi bahwa Isa itu adalah ruh, di situ pun tidak dikatakan diciptakan. Tetapi apa? Ditiupkan. Saya rasa kamu paham. Diciptakan dengan ditiupkan itu beda. Ya, tidak ada. Jadi jujurlah kamu. Kalau kamu tidak jujur dengan keimanan kamu, bagaimana kamu bisa jujur kepada saya di luar keimanan kamu? Di dalam berdiskusi. Ujung-ujungnya apa? Wallahualam. Sanggup kamu berkata bohong di 1000 penonton penyaksi. Makanya lebih bagus kamu jujur. Oh, tidak ada Abang Haleluya. Saya minta maaf, saya salah bilang tadi. Memang nggak ada. Kalau di ayat Al-Quran mengatakan bahwa ruh Allah diciptakan, itu baru gentle, bukan mengarang-arang takwil. Kemudian kamu sampai bicara ke tentang PLN pelistrik. Aduh, apa-apaan kamu ini? Nggak ada hubungannya sampai ke listrik-listrik. Ya, ini bicara ruh. Oke. Nah, sekarang saya jelasin kepada kamu tentang ruh. Ya. Oke, saya instruksi Hale tentang tanduk tadi boleh dijelaskan supaya ya, ini kan mau saya jelaskan. Tren dan pro. Oke, ini mau saya jelaskan sama kamu ya. Di dalam kekristenan, ruh ya, kami mengakui bahwa Tuhan kami adalah ruh. Bicara dengan ruh itu tidak wujud. Ya, paham kamu ya? Tetapi ketika ruh menampakkan diri dengan kekuasaan Tuhan itu menjadikan ada bertanduk 7, itu tidak masalah. Jadi ruh itu tidak bisa kau tekankan mempunyai bentuk dan wujud, tidak. Tetapi dia bisa berbentuk dan wujud, iya. Ya, biasa ajarin kamu. Ini biasanya sih makrifat ini, tapi mungkin kamu nggak sampai makrifat lah, ya kan? Nah, makanya tadi saya langsung terjawab pertanyaan kamu sebelum saya jawab. Karena apa? Awalnya kan kamu bilang begini, jawab haleluya. Bagaimana wujud bentuk ruh Tuhanmu di wahyu yang bertanduk 7? Lah, kamu kan tahu saya ini cerdas dan bijaksana. Sebagaimana kamu membuat pertanyaan tetapi kamu jawab, berarti selesai tugas saya toh. Makanya harus cerdas gitu loh. Ya, jadi masalah ruh saya ingatkan lagi, tapi dia bisa berbentuk wujud dengan kehendak Tuhan itu. Nggak ada masalah di situ. Bukan berarti dia menjadi ruh bertanduk 7 selamanya, bukan. Saya kasih contoh, misalkan ruh, ya kan? Ruh Tuhan itu ada pada diri saya. Inilah bentuk saya, wujud saya menjadi manusia. Tetapi bukan ruh itu yang berbentuk. Ya, paham di situ ya? Jadi nanti balik lagi ke yang saya tanyakan tadi, tolong nanti kau perjelas lagi. Kalau memang tidak ada ayat yang membuktikan bahwa bahwa ruh Allah mau diciptakan, tolong kau jujur. Angkat tangan saja bilang, oh maaf Abang Haleluya yang cerdas, memang saya salah.
ternyata memang nggak ada, gitu loh. Kenapa ini saya tekankan? Supaya kamu tidak kena pasal Ali Imran ayat 7 tadi, menjadi golongan sesat. Apa itu golongan sesat? Mengada-ngadakan yang tidak ada. Ya? Oke. Dan kemudian masalah ditiup ya, saya rasa kamu udah paham lah. Kalau ditiup itu, pernah nggak lihat orang ulang tahun? Hah? Ditiup, bukan diciptakan itu. Ya? Belajar sedikit lah. Jangan kau paksakan kata tiup itu sama dengan arti diciptakan. Makanya saya bilang dari tadi, kalau ruh Allah mau ditiupkan kepada kamu, no problem. Bukan itu pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah sumber ruh itu apa? Allah. Makanya saya tanya, apakah ruh Allah mau diciptakan? Begitu cuma, makanya cerdas sedikit lah. Ya, ayo nanti kau tekankanlah ini. Kalau nggak ada ayatnya, ya kau akuin aja lah. Ya, maaf Abang Haleluya memang nggak ada ayatnya. Begitu ya. Oke, waktu habis, masih aja tentang ayat tadi kurang pas kayaknya. Merasa kurang pas ya. Mungkin nanti masih ada ayat-ayat yang akan diberikan Bang Juma. Silakan Bang Juma tentang ruh yang diciptakan tadi. Mau dijawab langsung atau nanti terakhir, terserah Bang Juma. Saya katakan bahwa Al-Quran menerangkan orang-orang seperti Haleluya ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuli dia. Dan pura-pura kemudian mengatakan roh Allahmu, seakan-akan Allah itu makhluk. Dia menginginkan seperti Tuhannya gitu. Pingin kali agar Allah itu makhluk seperti Tuhannya. Pernyataannya roh Allah itu maksudnya apa? Roh Allahmu mana ayatnya diciptakan? Sementara ketika kita berbicara tentang Tuhannya, dia katakan roh tidak berwujud. Roh tidak berwujud. Jadi yang dilihat penulis wahyu itu apa? Aku melihat. Itu sudah wujud itu. Ini yang kamu hindari sebenarnya. Ya, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6, wujud Tuhanmu seperti binatang bertanduk 7, bermata 7. Jangan kau katakan lagi roh itu tidak berwujud. Hale. Ya. Nyata-nyata di kitabmu tertulis, aku melihat. Apa yang dilihat? Wujud. Yang dilihat itu wujud. Seperti apa wujudnya? Binatang bertanduk 7, bermata 7. Malu kan kau aku itu? Malu kan? Sampai kau mengatakan roh itu tidak berwujud. Roh itu tidak berwujud. Katanya tadi Tuhannya roh, yang dilihat juga bertanduk 7, bermata 7. Malah di situ dijelaskan, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Masih nyangkal sudah tertulis. Kemudian ketika saudara mengatakan di dalam Al-Quran sudah dikatakan di ayat 7 surah Ali Imran, mutasyabihat, engkau mencari-cari dan seterusnya. Bong, kamu itu sudah dikatakan di ayat tadi yang saya jelaskan kepadamu, bahwasanya di antara mereka ada yang membaca kitab, tetapi mereka buta huruf karena mereka tidak mengerti. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Al-Quran yang kau katakan Ali Imran itu, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkama hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Itu jelas ayat mutasyabih itu adalah ayat seperti alif lam mim. Itu ayat mutasyabihat. Hanya Allah sendiri yang tahu, bukan yang tertuang di dalam ayat yang saya bacakan. Inna kulla syai', ini sudah terang sekali, segala sesuatu diciptakan. Berarti roh masuk di dalamnya, langit dan bumi masuk di dalamnya, surga neraka masuk di dalamnya. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Kan sudah dikatakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Itu sudah sangat jelas itu. Lalu Anda mengatakan, mana dikatakan rohnya Allah diciptakan? Loh, maksudnya apa ini? Allah kok punya roh? Allah itu adalah esensi yang tidak sama dengan makhluk.
maka dia bukan roh. Karena yang roh itu makhluk. Contoh, Wahyu 5 nomor 6. Makhluk enggak tuh yang kamu lihat tuh? Berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Makhluk gak itu? Makhluk. Itulah ketujuh roh Tuhan. Kamu kok budak sih? Ya, kamu pura-pura mengatakan roh tidak berwujud. Jadi yang dituliskan dalam kitabmu itu apa? Sudah dikatakan berbentuk binatang, seakan-akan disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itu bukan bentuk. Itu bukan bentuk ternyata menurut Anda. La haula wala quwata illa billah. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu, saudara Hali, bukan makhluk yang butuh roh sehingga engkau bertanya, apakah roh Allah diciptakan? Saya katakan kepadamu, segala sesuatu di luar Allah itu adalah ciptaan. Apa masih kurang ayatnya tadi? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Apa masih kurang? Jadi yang membentuk rupa bertanduk 7, bermata 7 itu adalah ciptaan. Yang dibentuk itu ciptaan. Tolonglah kamu belajar lagi. Jangan kayak begini caranya. Kamu ingin mencari kelemahan di Islam, tapi tidak akan pernah bisa kamu temukan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Apa orang-orang berakal masih mau bertanya, mana buktinya Allah menciptakan tanah? Mana buktinya Allah menciptakan kuman? Mana ayatnya Allah menciptakan hujan? Mana ayatnya Allah menciptakan genteng? Mana ayatnya Allah menciptakan lalat? Apa kayak gitu cara belajarmu? Sementara Al-Quran sudah menyajikan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Masih ditanya juga, mana ayatnya Allah menciptakan roh? Subhanallah. Jadi gitu Hale ya. Saya masih menuntut pengakuan dari lisanmu. Jangan kau katakan roh itu tidak berwujud. Itu adalah bertanduk 7, bermata 7. Jangan kau sembunyikan. Oh Bang Suma, wujud Tuhan kami itu enggak ketahuan. Kenapa? Dia tidak berwujud. Berarti laisa kamisli. Berarti kau niru-niru Islam juga. La haula wala quwata illa billah. Hale. Oke. Waktunya habis Bang Juma. Sebelum kita ke Pak Hakim, saya rasa ini sudah 4 putaran membahas tentang ayat tanduk dan ayat penciptaan roh. Saya inginkan diskusi ini maju lagi. Kalau ada narasi yang baru atau hal-hal yang baru bisa langsung dibuka kembali supaya jangan di situ saja, karena sudah itu aja yang diulang-ulang. Cek kedengaran suara saya kan? Ya, aman. Oke. Jadi begini ya, ini sepertinya saudara Juma ini udah jadi lemas dia ya. Sampai dia bilang, kamu mau mencari-cari kelemahan di Al-Quran. Lah, ini artinya kamu sudah membuat satu pernyataan seolah ada kelemahan di Al-Quranmu. Bukan saya ya, kamu sudah membuat itu. Bahkan kamu bilang tadi begini, ya, bahwa menurut Al-Quran menerangkan seperti haleluya. Lah, masa saya mau kau masukkan ke ayat Al-Quranmu? Ya, pintar dikit lah mengeluarkan argumen itu. Ya, begini. Ingat, saya tidak ingin dan tidak ada niat menginginkan Allah yang kau sembah itu, ya, sama seperti makhluk. Tidak ada untung sama saya. Oke, tetapi ayatmu yang menyatakan bahwa Allahmu punya kaki. Saya juga punya kaki nih. Juma juga punya kaki. Oke, Allahmu punya betis. Saya punya betis nih. Juma punya betis. Oke, Allahmu punya wajah. Saya punya wajah nih. Kamu juga punya wajah. Artinya, kesetaraan atau diserupakan bahwa yang kau sembah itu dengan makhluk bukan saya, tetapi ayatmu yang berbicara. Oke? Jangan selalu melempar fitnah. Maka saya bilang tadi, kalau dalam diskusi tidak ada kejujuran, maka yang ada hanya framing. Ya kan?
lari dari konteks. Jadi jangan pernah mengatakan saya ingin menyamakan bahwa sesembahanmu dengan makhluk. Oh bukan. Justru saya ini kan cerdas, punya akal. Bahkan kita mungkin sepakat ciri-ciri makhluk hidup. Contoh manusia punya kaki, punya betis, punya tangan, ya kan? Bahkan macaka punya latu-latu, ya kan? Itu makhluk loh, berbentuk. Nah, sementara itu pun dinyatakan di ayatmu bahwa Allah berwajah, Allah berbetis, Allah berkaki. Jadi bukan saya yang mau menyamakan sesembahanmu kepada makhluk, tetapi ayatmu sendiri, yaitu ayat kitab orang Arab yang kau pinjam itu. Ya. Jadi kalau kau sudah pinjam kitab dari Arab itu, ya harus kau akui, kau imani. Jangan menyalahkan orang lain, nggak baik di dalam berdiskusi begitu. Ya. Kemudian begini loh, saya lagi-lagi harus jelaskan sama kamu tentang ruh tadi. Kamu mengatakan, saya dukung kamu. Yang saya tanya adalah sumber. Ngerti nggak sumber itu? Awal dari ruh itu, yaitu ruhnya Allah. Padahal dari tadi saya sudah ajarin kamu loh. Contoh, Allah kamu meniupkan ruh kepada kamu. Oke, itu pun tidak diciptakan loh. Di sana dikatakan ditiupkan. Oke, tapi karena kamu makhluk, oke lah, jadi itu kok anggap diciptakan, ruh itu jadi makhluk, yang roh itu jadi diciptakan karena kamu makhluk. Oke, now, tidak ada masalah. Yang saya pertanyakan adalah ruh Allahmu itu loh, si pemberi ruh itu yang saya tanya. Jadi pintar sedikit, supaya kamu bisa membedakan mana yang ditiup, mana yang diciptakan, mana yang cuma framing-framing, asumsi-asumsi doang. Ini kan asumsi jadinya yang kau ceritakan sama saya ini. Tidak sesuai dengan dalil. Makanya tadi saya sampai keras suara supaya orang menonton. Ada seorang gurunda menyatakan yang tidak ada di Al-Quran. Tetapi dengan nada besar mengatakan ada ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh Allah diciptakan. Kita bukalah tadi kan. Ternyata nggak ada. Makanya saya tadi bilang hati-hati. Jangan kamu sampai melanggar pasal Ali Imran ayat 7 itu. Ya. Nah, jadi saya coba akan kita tingkatkan diskusi kita tentang zat, ya. Dan ini pun akan saya pertanyakan supaya kamu tidak menuduh saya membuat suatu kesimpulan, ya. Ini tolong nanti kamu jelaskan kepada saya. Jadi kalau masalah tentang ruh tadi udah saya jawab lah, ya. Ruh itu tidak berbentuk dan wujud. Sebentar, saya buka dulu data saya biar saya bacakan. Mana dia? Ini tentang ruh, ya. Mana dia? Dah. Waduh. Aduh. Bentar kayaknya. Mana ini tadi? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini tolong nanti kau jelaskan kepada saya. Ini, ya. Muhammad Iman Maidi, ruh dalam Al-Quran. Telaah penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Dalam tafsir Al-Jilani, ya. Ini dia di sini dikatakan bahwa Al-Jilani ini adalah ternyata rajanya para wali. Oke, rajanya para wali. Di sini dikatakan bahwa ruh dalam makna yang lebih luas, arti ruh adalah zat. Jadi tolong kau jawab itu. Zat itu apa? Oke, waktunya habis kali. Silakan Bang Juma. Oke, jadi Atau kita mau buat kesepakatan ketika mencari data kita pause? enggak usah. Saya dengan Hale sambil tiduran, sambil renang saya 6 menit, bisa. 6 menit Iya. itu sudah banyak itu. Iya, saya sambil tiduran, sambil renang naik sepeda pun bisa kalau sama dia ini. Jadi gini Hale,
Ya, silakan, Kamu Bang. itu hanya bisa menyerang ternyata ya, tapi seranganmu tumpul semua. Ya. Kamu tidak mau mengakui. Tadi katanya roh Tuhanmu itu tidak berwujud. Harusnya kau jelaskan itu. Supaya 1000 orang di Komal ini paham. Mana maksudnya Tuhanmu tidak berwujud itu? Yang mana? Sementara penulisnya mengatakan, aku melihat seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Kenapa Anda tidak ulas itu? Kenapa Anda tidak ulas? Malah lari kemana-mana. Sekarang muncul lagi tafsir. Roh itu adalah Zat. Justru karena roh itu adalah Zat, makanya dikatakan roh itu makhluk. Kurang jelas. Roh itu adalah Zat. Terus apa masalahnya? Kalau roh itu Zat, kamu pikir roh itu Tuhan karena dia Zat, seperti di kitabmu. Kisah Para Rasul 17 nomor 29, 1 Timotius 6 nomor 16, Theos itu Zat. Kamu samakan. Kalau tafsirannya roh itu adalah Zat, itu menjawab roh itu adalah makhluk karena Zat itu adalah materi, materi itu makhluk. Udah kan? Nah, sekarang permasalahannya di dalam kitabmu itu Yesus itu Zat atau bukan? Itu dulu. Yesus Zat padat, Zat gas, Zat cair. Udah terpenuhi, berarti dia makhluk. Tuhanmu makhluk. Sekarang roh yang dilihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Apa itu yang ada di sana tuh? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Kok bisa kayak gitu? Itu wujudnya. Kata siapa? Kata penulis kitabmu. Kenapa Anda tidak mau membahas itu? Anda malah melarikan. Roh itu tidak wujud. Oh gitu. Jadi orang-orang ini mau dibodoh-bodohi semua samamu gitu maksudnya. Udah nyata di dalam kitabmu wujudnya bertanduk 7 bermata 7. Kau ingin katakan tidak berwujud. Berarti kamu ingin menyamakan dengan Tuhan kami yang laisa kamitslihi syai'. Anda lagi mengatakan, kamu lihat di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Tuhanmu punya berbilang samamu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Elohim, Yod-Heh-Vav-He, Hasem menurut pandangan Yahudi. Tetapi di kitabnya dikatakan Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Lalu apakah kita bisa memaknai paha yang dimaksud sama seperti paha ayam, paha orang, paha kucing? Tidak. Kenapa? Dalilnya sudah sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa. Ya, tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu. Berbeda dengan Tuhanmu. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam sama. Tidak serupa dengan makhluk. Meski diceritakan Tuhan berjalan, Tuhan memberi, Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan, Tuhan mengangkat betisnya, Tuhan mencukur bulu pahanya. Tetapi laisa kamitslihi. Ajaran agama samawi tamat di situ. Itu majas. Itu metafora namanya, gaya bahasa untuk menjelaskan kepada manusia yang berakal. Bukan berarti Tuhan itu betul-betul seperti makhluk. Kenapa? Sudah dijelaskan. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Masih kurang apa itu coba? Nah, terkait dengan Zat, kamu mengatakan di dalam tafsiran ini dan itu. Wah, seakan-akan kamu itu hebat. Tafsir itu kitab gundul. Yang kau baca itu cuman dari link. Kalau kau ingin tafsir, bacakan kitab gundulnya ke saya, biar saya manggut-manggut. Ya, kamu mengatakan, kamu menjelaskan saja yang sudah tertulis dengan jelas dalam bahasa Indonesia. Wahyu 5 nomor 6, aku melihat bertanduk 7, binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu aja kamu nggak bisa paham. Apalagi tafsir. Tafsir itu kitab gundul. Tanpa harakat, tanpa baca. Sok bawa-bawa itu. Yang tertulis, aku melihat seperti binatang tua-tua, bertanduk 7 yang sudah disembeli, bermata 7. Masih juga dipesetkan kemana-mana. Roh tidak berwujud. Jadi itu apa? Bertanduk 7 itu bukan wujud. Masih mau lari kemana-mana. Gak bisa Hale, gak bisa. Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Oke?
Sudah saya katakan kepada saudara, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi yang ada pada diri alam semesta ini, langit dan bumi, itu adalah ciptaan. Huwallahul halikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sudah jelas ayatnya. Kamu mau cari apa sebenarnya? Kau katakan Tuhanmu tidak berwujud. Nyata penulisnya melihat wujudnya. Bertanduk 7, bermata 7. Terus apa yang ingin kau cari? Kamu menginginkan Tuhan kami seperti Tuhanmu. Nggak bisa. Tuhanmu ciptaan. Yang roh adalah ciptaan. Yang manusia adalah ciptaan. Lalu mau lari kemana lagi? Nggak bisa, Hale. Kita tidak sama. Tuhan kita nggak sama. Oke ya? Saya kira seperti itu. Sekarang tinggal pengakuanmu. Benar tidak kau akui wujud Tuhanmu itu laksana binatang bertanduk 7, bermata 7. Saya masih tetap di situ, Hale. Sampai kau mau mengakui dengan jujur. Jangan kau katakan roh tidak berwujud, padahal sudah dituliskan wujudnya. Apakah kamu ingin mengakui? Apakah kamu sudah akui wujud Tuhanmu adalah bertanduk 7, bermata 7? Silakan. Waktunya habis. Oke, silakan Pak Ale. Langsung jawab. Jus. Monitor. Cek B1 Ya, monitor. Oke. Jadi gini Jumaya, saya harus luruskan ini nama baik saya. Saya sudah bilang berulang kali. Saya tidak pernah ingin menyerupakan Allahmu dengan sesembahan saya. Enggak ada. Ya. Dan kamu selalu teriak ya, dari tadi kamu selalu teriak mengatakan bahwa tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Allah kami tidak sama dengan makhluk. Tidak ada yang serupa. Itu aja yang kau ulang. Oke, kau katakan bahwa Allah kau tidak serupa dengan apapun. Tapi faktanya, ayatmu menyatakan Allahmu punya betis. Jangan salahkan saya dong. Karena saya membaca sesuai dalil. Bukan ngarang-ngarang dengan asumsi, dengan takwil-takwil yang tidak jelas itu. Karena saya nggak mau melanggar Ali Imran ayat 7. Gitu loh. Ya. Di KS Ar-Rahman ayat 27. Ya kan? Allahmu punya wajah. Jadi bukan saya yang mengatakan itu. Saya khawatir kalau kamu terus ngotot bahwa saya memaksakan seolah saya menyamakan sesembahanmu menjadi makhluk, takutnya kamu jadi serupakan saya dengan yang kau sembah. Seolah-olah ayatmu ini, kitabmu ini saya yang buat. Saya tidak membuat ayatmu, bro. Jadi jangan paksakan saya menjadi serupa dengan sesembahanmu, seolah saya yang mengeluarkan ayat-ayat di Al-Qur'anmu. Na'udzubillahi min dzalik toh. Jadi jangan kamu selalu berteriak si hal memaksakan bahwa Allah serupa dengan makhluk. No. Tetapi dalil Allah punya wajah di Ar-Rahman 27. Allah punya betis di KS Al-Qalam 42. Allah punya kaki di An-Nur 45. Ini yang menyatakan Al-Qur'anmu, bukan saya. Kalau kau ngotot-ngotot memaksakan bahwa seolah saya yang mengeluarkan ayat Al-Qur'anmu, saya takut nanti saya kau sembah. Ya, itu biar kau pahamin dulu. Lalu kamu bilang begini loh, haleluya memaksa seolah-olah meniru-niru ajaran kami. Aduh, bagaimana mungkin orang yang datang terakhir ditiru sama orang yang sudah senior. Junior toh, bahkan senior toh yang memberikan pengajaran kepada junior, bukan junior yang dicontek sama senior. Jangan dibolak-balik, itu pemikiran yang rasional, tidak baik. Ya. Dan kemudian gini loh. Saya coba perjelas dulu ya pernyataan kamu ini ya, supaya saudara mendengar. Di dalam diskusi ini yang saya tangkap, kamu menyatakan bahwa ternyata Allah itu punya ruh. Ya, saya pertegas ini. Supaya nanti di dalam debat, ibarat saya berdiskusi dengan yang lain, supaya ini menjadi rujukan saya. Bahwa ternyata, menurut Juma, Gurunda Juma ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ruh. Oke, dan kemudian, bahwa menurut Gurunda, bahwa zat itu adalah makhluk. Wow. Saya kaget lagi nih. Karena sekian lama saya berdebat,
Ya, ketika saya katakan saja bahwa Allah SWT punya ruh, mereka marah loh. Mereka bilang tidak. Tetapi Allah kami adalah zat. Tetapi di sini kita mendengarkan Gurunda Juma menyatakan ternyata zat itu adalah makhluk. Yang kita tahu selama ini bahwa Allah adalah zat, kemudian Juma mengatakan zat adalah makhluk, sama dengan secara pemikiran rasional berarti Juma ingin mengatakan bahwa Allah SWT adalah makhluk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Ya, pernyataanmu ngeri-ngeri sedap nih Juma. Ya, bahkan kalau saya buka rujukannya bahwa Allah adalah zat. Allah adalah zat. Tiba-tiba kau mengatakan bahwa zat adalah makhluk. Zat adalah ciptaan. Wow, dapat ilmu baru saya ini. Ngeri bro. Ya, kemudian masalah ruh bertanduk tadi saya sudah jelaskan loh. Makanya kau harus paham bahwa ruh tidak berwujud, tetapi ruh bisa berbentuk dan berwujud sesuai keinginan sang pencipta itu sendiri. Masa itu aja kamu nggak paham-paham? Sampai kamu berteriak-teriak. Santai bro. Tetapi di dalam kesantaian kamu jangan sampai, ya, jangan sampai pengikut kamu jadi terjebak. Makanya nanti ini kau harus tegaskan, benarkah bahwa zat itu adalah makhluk dan zat itu adalah ciptaan? Sementara selama ini jelas, lama saya diskusi berdebat dengan Islam, di dalam grup OA mereka selalu mengatakan bahwa Allah adalah zat, Allah adalah zat. Tiba-tiba kau mengatakan zat adalah makhluk, zat adalah ciptaan. Wow. Ini bisa rujukan saya dalam berdiskusi. Jadi kalau ada nanti Islam yang selalu mengatakan, oh Allah kami zat, saya bisa bantah mereka dengan pernyataan kamu. Oh jangan. Menurut Ustadz Juma Gurunda, bahwa zat itu adalah makhluk. Ya. Jadi, saya pertegas lagi yang kau sampaikan kepada saya sebagai poin yang saya temukan adalah bahwa Allah SWT punya ruh, bahwa zat itu adalah makhluk dan zat itu adalah ciptaan. Walaupun sampai detik ini tidak bisa kau tunjukkan kepada saya ayat bahwa ruh Allah diciptakan. Sekian dan terima kasih. Oke, artinya habis. Langsung aja Bang Juma. Iya, jadi saudara Haleluya ini memang wajar lah ya menjadi pengikut Paulus karena memang dia licik, cerdik gitu ya. Seperti ular. Sekarang dia tegaskan, semua mengatakan Allah punya roh. Tadi kan saya sudah mengatakan kepadamu, lahu ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Umat Islam sudah paham itu. Jadi kamu jangan memperbodoh dirimu sendiri. Terus kemudian roh Allah diciptakan. Loh, tadi kan sudah saya katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kamu plesetkan lagi. Nah sekarang kamu membawa Al-Quranul Karim. Kamu kamu mengatakan bahwa Allah itu, tadi ayat apa yang kamu bawa itu? Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wa rabbika sul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Wajah ini apa? Ini bahasa Arab ini. Ini wajah. Kamu memaknai wajah itu seperti bahasa Indonesia. Itulah keapesan umat terjemahan. Wajah itu dari kata wajahu, akar katanya adalah wajaha, artinya kemuliaan. Jadi makna yang terkandung di dalamnya adalah tetapi kemuliaan Tuhanmu yang dan kemuliaan tetap kekal. Daripada wajah itu terkemuka kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Itu yang dimaksud. Jadi Allah itu segala-galanya, dia yang terkemuka. Pahami itu dengan baik. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan zat Allah, pahami dulu, Anda memahami zat Allah, zat itu dalam bahasa Indonesia. Jangan kau samakan dengan bahasa Arab. Beda antara zat yang diterangkan oleh para ustadz dengan zat yang kamu pahami sebagai pengikut Paulus, beda. Contoh misalnya kata hamil. Kata hamil itu bahasa Indonesia. Orang yang sedang mengandung.
Sedangkan dalam bahasa Arab, hamil itu memiliki arti membawa atau memikul atau mengangkut. Sama enggak? Saya katakan haleluya hamil. Ketawakan orang yang hanya umat terjemah. Tapi kalau orang yang ngerti bahasa Arab, haleluya hamil artinya haleluya mengangkat atau haleluya mengangkut. Satu lagi, kata rahim. Kalau rahim di Indonesia artinya adalah kandungan dalam perut manusia wanita. Rahim dalam bahasa Arab itu adalah apa? Kasih sayang. Penyayang. Sama enggak? Enggak sama. Sama lah seperti ketika kata zat itu. Zat dalam bahasa Arab itu adalah esensi, hakikat. Jadi ketika Ustadz mengatakan zat Allah adalah pencipta langit dan bumi, artinya hakikat Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jangan kau artikan seperti Bible. Di Bible itu jelas. Saya bacakan Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Theos, tiadalah patut kita menyangkakan sat Theos. Z-A-T, zat, materi. Bedakan dengan zat. Kalau zat itu bukan materi. Kalau zat di dalam kitabmu itu materi. Karena memang Tuhanmu itu materi. Yesus itu materi. Dia butuh hidup untuk apa? Karena dia materi. Itu yang perlu kamu paham. 1 Timotius 6 nomor 16. Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang yang tiada terhampiri. Jadi Tuhanmu itu zat di dalam kitabmu. Kamu harus paham itu, Hale. Nah, sekarang kau tidak ada sedikit mau membahas tentang Tuhanmu. Kenapa? Ada apa? Kamu malu? Malu wujud Tuhanmu seperti itu modelnya? Malu? Ya? Kau katakan Tuhan, roh itu tidak berwujud. Kamu harusnya menjelaskan seperti saya menjelaskan. Setiap kata yang kau ambil dari Al-Quran saya jelaskan. Jangan lagi kau mengatakan bahwasanya, oh saya tidak ini, saya sudah jelaskan. Apa yang kamu jelaskan, Hale? Tuhanmu kau katakan tidak berwujud. Tapi yang dilihat oleh penulis wahyu berwujud. Bahkan wujudnya bisa dituliskan, disebutkan. Wujudnya seperti binatang yang sudah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Kau katakan itu bukan wujud. Hah? Kenapa kamu menyembunyikan wujud Tuhanmu itu? Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kenapa kamu menyembunyikan Tuhanmu yang adalah roh dan wujudnya sudah nyata itu? Kenapa, Hale? Kamu malu punya Tuhan seperti itu wujudnya. Kalau kamu malu punya Tuhan seperti itu wujudnya, kau beriman kepada Tuhan yang tidak sama seperti apapun. Kau katakan bahwa Tuhan saya punya betis, Tuhan saya punya wajah. Hale, Tuhannya orang Yahudi, dia katakan di dalam 1 Tawarik 17 nomor 20, ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau. Tapi dikatakan juga Tuhannya punya paha. Tapi kenapa tidak serupa? Hayo. Kenapa tidak serupa dengan apapun, kata kitabnya orang Yahudi? Berarti paha itu hanya gaya bahasa, hiperbola dia, majas. Pemaknaan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh pencipta. Jangan kau maknai paha itu seperti paha ayam. Karena sudah jelas dikatakan tidak serupa dengan apapun. Sama seperti Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Bahas tentang wujud Tuhanmu itu, silakan. Bertanduk 7. Silakan, Pak Hale. Jadi ini jadi kebalik-balik ya. Tadi kamu bilang saya nyontek Al-Quran. Pernyataan terakhirmu ini kamu justru mengatakan ya bahwa ketika kau bicara tentang Bible itu kau mengatakan bahwa sama seperti Al-Quran. Berarti kau yang nyontek ini. Jangan pelin-pelan dari tadi kau jujur kan enak berarti. Ya berarti Juma sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu menyontek dari Bible karena dia mengatakan sama. Bible itu seperti di Al-Quran, ya kan? Itu poinnya. Loh, ini kenapa lagi sih? Terguncang ya? Dengarin baik-baik. Ingat ya Juma, kalaulah kamu katakan di KS Ar-Rahman 27, wajah Allah itu bukan wajah Allah, akan timbul pertanyaan, apakah saya harus lebih percaya kepada Juma daripada ulama-ulama yang ada di Depak? Saya rasa saya berpikiran sehat loh.
Yang berkompeten ulama-ulama yang ilmunya tinggi. Masa iya dengan Ustadz Juma yang mana belum punya hak paten berkompeten untuk menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak mau menjadi sesat masuk ke Ali Imran ayat 7 tadi Juma. Saya nggak mau. Tetapi di sini dinyatakan adalah bahwa Allah itu punya wajah. Kalau kau nggak terima ini adalah wajah Allah, di Ar-Rahman 27 jangan salahkan saya. Nanti tolong kamu temui para ulama. Dan kalau kamu nggak terima di Al-Kalam 42 bahwa Allah itu punya betis, jangan salahkan saya. Kalau nggak terima, tanyakan nanti pada ulama. Dan kalau di An-Nur 45 bahwa Allah punya kaki, jangan lagi salahkan saya juga. Tanyalah pada para ulama. Oke? Tetapi saya yakinlah bahwa para ulama yang ada di depan itu pasti berilmu tinggi. Makanya dia terjemahkan. Pastilah dia lebih paham tentang bahasa Arab daripada kamu. Sekalipun kamu bisa bahasa Arab. Ya kan? Itu pun walau-walam lah bahasa Arab kamu itu. Karena hanya kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Ya. Jadi saya juga ingin pertegas loh Juma. Ini biar tidak menjadi fitnah ya. Jadi orang yang mendengarkan pun saudaramu itu bisa memastikan ilmu-ilmu yang kau sampaikan poinnya itu yang pasti. Yang ingin saya pertegas di sini begini. Saya dengar yang terakhir ini kamu sepertinya nggak ikhlas, nggak ridho. Kalau ternyata zat itu adalah makhluk. Dan saya juga mendengar seolah kamu juga tidak ikhlas, tidak ridho bahwa Allah SWT itu punya ruh. Yang jelas dong. Apakah saya harus menggunakan rumus yang bisa saya gunakan bahwa setiap pendapat muslim selalu mempunyai jawaban yes, no, bisa yes, bisa no. Ini nggak bisa mencerahkan kalau begini sistemnya Juma. Karena selalu kamu memberikan jawaban berpilihan ganda. Jadi yang mana yang benar? Ini sepertinya kamu ini sudah ragu. Tadi kamu berteriak kencang mengatakan bahwa zat itu adalah makhluk, ciptaan. Sekarang berubah lagi, kamu sepertinya tidak terima. Ketika itu saya pertegas lagi pernyataanmu. Ya, jadi tolong nanti kau pertegas lagi. Karena setiap poin yang saya dapat dari pernyataanmu itu akan saya ulas balik sebagai ya untuk pengingat rujukan di dalam diskusi kita. Supaya bisa saya gunakan rujukan diskusi saya dengan kamu untuk debat selanjutnya dengan orang-orang muslim selain apa selanjutnya. Ya. Jadi bicara tentang ruh. Mau berapa kali lagi saya jelaskan tadi, ya. Saya sudah bilang bahwa ruh itu tidak berwujud. Tetapi dia bisa berwujud, bisa berbentuk sesuai kehendak sang pencipta itu. Jangankan dalam bertanduk 7, ya kan, contoh. Bahkan kamu pun sudah sering itu pertanyakan, bahkan boleh dikatakan ya seperti mengolok, ya kan, bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Apa poin yang ingin saya tegaskan di sini? Bahwa ruh itu sendiri pun pernah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan hanya kamu itu berpatokan kepada satu wujud bentuk yang diwujudkan oleh sang pencipta itu. Ya, makanya mindsetnya itu dinaikkan gitu loh. Mindsetnya itu dinaikin supaya levelnya itu bisa memahami kata-kata bijak dari saya. Ya. Jadi saya pun sampai agak nggak tega juga ya sampai kamu mengatakan saya ini licik seperti ular. Ini biasanya kata-kata orang yang frustasi menghadapi lawan debat. Ya kan? Artinya kecerdasan saya itu betul-betul menohok ke jantung kamu gitu sampai keluar kata kamu mengatakan saya licik bagaikan ular. Wow. Ya, orang cerdas pahamlah maksudnya ini. Berarti kamu tuh udah terguncang. Jadi tolong nanti kau pertegas ya Juma ya. Sebenarnya zat itu makhluk apa enggak? Ya, atau apakah memang Allah itu mau kau tarik balik lagi dia punya ruh atau tidak? Karena kamu ini balik lagi ragu. Jadi poinnya kasih dong, poinnya itu yang betul-betul mutlak gitu. Ada satu prinsip di dalam jawaban kamu. Ya, nggak perlu terguncang lah, rileks aja. Ya Juma ya. Ya, waktu habis.
Sebelum ditanggapi Bang Juma, saya harap nanti habis ini gimana kira-kira masih lanjut Bang berapa putaran lagi? Karena udah mentok tergantung nih. tergantung hale, karena dia sudah akui Atau lagi nanti- Tuhannya berwujud, tadi tidak berwujud. Ya. Atau nanti habis ini kita closing ada tema baru atau langsung tema baru nggak usah closing bagaimana? Tergantung hale, tapi sama aja pun dia Iya, apa ketika aja, dia nanti- tumpul, dia katakan Tuhannya berwujud. Tadi dikatakan Tuhannya tidak berwujud, roh tidak berwujud, sekarang berubah lagi. Dia cari Enggak, aman maksudnya gitu, cari satu aman putaran dia. aja nanti dia apa sekali lagi komentarin, baru saya komentari siap itu apa aja closing aja karena memang yang saya tangkap itu iya dan tidak gitu. Ya jawabannya. sama seperti kamu tadi. Tadi pertama tadi Hakim ya. Iya, Iya. berarti saya yang terakhir. Ini terakhir ini Kak Hakim. Oke. Makanya saya tanya. Aja nanti ya. Udah mentok Baik, ya, mau tema closing. baru kita Berarti buat cuma tema closing. baru. Enggak, ini masih menanggapi baru di closing. Silakan Oke, Bang baik. Juma menanggapi. Ya, saya katakan kamu licik karena kamu bukan mau belajar. Kamu itu bukan mau belajar, bukan ingin mendapatkan suatu materi yang positif terhadap Islam. Kau mencari kata per kata yang bisa kau jadikan sebagai alat untuk menyerang. Kau katakan bahwasanya saya mengatakan roh Allah itu diciptakan. Habis itu kau katakan roh Allah tidak diciptakan dan seterusnya. Putar-putar aja terus kerjaanmu dari dulu kayak gitu. Saya katakan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'. Dia tidak butuh roh untuk hidup karena dia maha hidup. Ayatnya tadi saya sudah bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup dia, sehingga dia tidak butuh roh. Adapun rohnya itu adalah ciptaannya. Adapun alam semesta ini itu adalah ciptaannya. Ayatnya pun sudah kubacakan kepadamu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti dia punya roh. Yes, dia punya alam semesta ini. Yes, semua apa yang ada di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, itu adalah punya dia. Tapi kau pelintir lagi. Oh, ternyata semua mengakui Tuhannya punya roh. Itulah liciknya. Makanya aku katakan, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Inilah dia. Kamu mempraktekkan data-data dari kitabmu itu. Walahu man fis samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti Allah punya roh. Dalam arti kata, roh itu adalah kepunyaan Allah. Bukan berarti dia seperti Tuhanmu yang kamu ingkari lagi. Tuhanmu itu punya roh. Dalam arti kata Tuhanmu memang roh. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Tuhanmu adalah roh. Jangan kau samakan kami. Allah punya roh artinya Allah yang memiliki semua roh. Allah yang memiliki semua ciptaan. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Bahkan berulang pun saya ucapkan data-data itu. Inna kulla syai'. Segala sesuatu Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah kepunyaannya. Di antaranya roh itu adalah kepunyaannya. Kamu pelintir, oh Allah itu punya roh. Ternyata itu kau pelintir lagi nanti. Kau sudah akui, nanti akan saya gunakan berdebat dengan umat Islam lain bahwa semua mengakui Allah itu punya roh. Dalam arti kata sama seperti Tuhan kami, bertanduk 7 bermata 7. Kasihan kamu Hali, kasihan. Ya. Lalu kemudian ketika dikatakan Allah itu memiliki segala sesuatu, bukan berarti segala sesuatu itu adalah Allah. Allah memiliki roh. Betul, kenapa? Karena segala apa yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya. Lahu man fis samawati wal ard. Kepunyaannya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jelas itu. Lalu kemudian bagaimana apakah roh itu diciptakan? Sudah saya jawab tadi ayatnya. Inna kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Roh itu adalah sesuatu. Maka sesuatu itu adalah ciptaannya. Berarti roh itu adalah ciptaan. Makanya kamu selalu menabrakkan. Oh ternyata Allah menciptakan rohnya. Maksudnya Allah itu adalah roh yang diciptakan. Selalu saja kau ingin menabrakkan argumen saya dengan pemahaman yang ada dalam otakmu itu. Tuhanmu, kau katakan saya ingin menyamakan Tuhanku. Saya mengatakan tidak seperti itu. Saya katakan orang Yahudi memahami Tuhannya meminjam
pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Tetapi mereka memahami bahwa Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Dalilnya sudah saya bacakan kepada saudara. 2 Samuel 7 nomor 22. Anda mengatakan saya menyamakan. Siapa bilang? Saya menjelaskan ke kamu. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya umat Islam, dikatakan memiliki paha, memiliki betis, tetapi laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Berbeda dengan Tuhanmu yang memang wujudnya bertanduk 7, bermata 7. Apa yang kau katakan tadi? Roh itu tidak berwujud. Itu kesimpulanmu. Terus berubah lagi, roh itu bisa berwujud seperti Yesus. Nah kan sudah jelas berarti, kamu sudah akui. Berarti Tuhanmu, kamu sudah akui adalah roh, bertanduk 7, bermata 7, dan kadang dia berupa manusia. Itu Tuhanmu. Berarti Tuhannya sama dengan makhluk. Di level Islam, makhluk itu ciptaan. Berarti sama dengan Tuhannya adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhannya umat Islam. Selesai kita di situ. Oke? Semoga kamu paham. Mau seperti apapun kelihayanmu memutar balik kata yang saya katakan, kamu tidak akan sampai kepada poin kebenaran. Karena kenapa? Tuhanmu wujudnya roh, bertanduk 7, bermata 7. Kan seram tuh. Kemudian Tuhanmu lagi menjadi manusia, terkutuk di atas tiang salib. Kan apes tuh. Nah, sementara Tuhan kami, laisa kamislihi, yang menciptakan segala sesuatu itu. Yang kau Tuhankan itu adalah ciptaan Tuhanku. Apa ayatnya? Inna kulla syai' khalaqnahu bi. Sungguh menurut ukuran. Seperti itu ya. Jadi mau lari kemanapun, Tuhan kami tidak sama seperti Tuhanmu. Tuhan kami adalah Khalik, pencipta. Tuhanmu adalah makhluk ciptaan. Demikian. Oke, waktunya mantap habis. Oke, seperti biasa saya mau memberitahukan kepada teman-teman di sini, dan saya juga ingin minta waktunya Bang Juma dan Bang Hakim nanti setelah closing statement seperti biasa Bang. Saya mau menaikkan 2 orang dari Kristen dan dari Islam. Bagaimana kira-kira Bang Hakim sama Bang Juma untuk bertanya? Ya nggak apa-apa, asal singkat ya, karena ada pula ini yang mau saya apakan sebentar, kerjain. Cuma ini ya, Bang Juma dipilih kira-kira, setuju Bang? Bentar, Bang Juma. Ya, boleh. Boleh nanti ya. Berapa penanya? Nanti Berapa penanya? Ya, 2 dari Islam, 2 dari Kristen ya. Oke, Nanti berarti temanya bertanya tentang tema kita ya. Allah Islam tadi dibilang bukan roh, dan yang dari Kristen adalah roh. Tentang roh ya, nanti temanya yang mau naik ke atas ya. Silakan, bukan menanggapi, ini closing statement, waktunya 3 menit. Loh, nggak menanggapi lagi aku? Enggak. Lah. Tadi kan pertama Hale yang buka, seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang duluan yang terakhir lah yang ini. Silakan Pak Hale. Kemarin juga seperti itu kok. Oh iya, biasanya yang belakangan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi begini ya. Ya, nggak apa-apa. Jelas suaranya, Ken? Jelas. Oke. Jadi begini ya, jangan Juma selalu mengatakan saya licik. Justru saya itu membantu setiap pernyataan kamu loh. Ya, jangan. Karena apa yang kau sampaikan itu yang saya pertegas. Tetapi kamu justru bolak-balik. Kamu ragu, ya, bahkan kamu mengatakan saya licik, bahkan menyesatkan. Oh tidak, saya tidak termaktum seperti di KS 19 ayat 83 yang mana Allah mengutus setan-setan kepada makhluknya, ya, itu gak akan masuk kepada saya. Jadi saya bukan penyesat. Tetapi kalau kamu mungkin karena kamu kan mengimani ayat ini, ya. Dan kemudian gini loh Juma, ketika ingin saya ambil suatu penyampaian kamu, saya perkuat bahwa Allah kamu punya roh. Terakhir kamu tidak terima. Padahal itu pernyataanmu loh. Ketika kamu menyatakan bahwa zat adalah makhluk, kamu tiba-tiba juga tidak terima. Jadi yang mana sebenarnya? Jangan kau buat bingung umatmu. Ya. Jadi kalau bicara tentang ruh tadi saya sudah jelaskan kepada kamu. Kalau tentang ruh di kekristenan
jelas bahwa Tuhan kami adalah ruh. Tetapi kalau kau yang ada, maka terjadi perdiskusian atau perdebatan ini adalah ketika kamu menyangkali ayatmu yang mana menyatakan bahwa Allah mempunyai ruh. Itu masalahnya. Dan masa iya kamu tidak terima lalu kamu tuduh saya licik ketika saya jujur apa adanya. Justru saya coba menyelamatkan kamu agar tidak salah, tidak terperangkap, tidak kena pasal di Ali Imran ayat 7 tadi. Mentakul yang enggak ada, mengarang-arang bebas. Harusnya kau itu bersyukur dan berterima kasih kepada haleluya. Karena saya coba untuk mengingatkan kamu apa ada yang ada di ayat Al-Quran itulah sampaikan. Jangan kau karang-karang. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya tidaklah licik. Tetapi mungkin ini salah satu pertanda bahwa kamu memang sudah sangat sakit, terguncang kali ya. Ya, jadi nanti kau bacakanlah itu di Q19 ayat 83 ya. Bahwa saya tidak bagian daripada di Q19 ayat 83. Allah mengutus setan-setan kepada makhluknya. Ya. Kemudian gimana ya, saya nggak menanggapin lagi ya. Ya jadi itulah. Jadi kalau kami jelas mengakui bahwa Tuhan kami roh. Tetapi kalau kamu cuma yang saya tangkap bahwa poinmu adalah Allah punya ruh dan zat adalah makhluk. Itu yang saya tangkap. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang, jangan dibawa ke hati, bawalah ke jantungmu. Dan selanjutnya, oke, ada kurang lebih, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Jangan merasa kamu diliciki hanya karena kebenaran. Saya sampaikan. Takbir. Oke, terima kasih Pak Hakim atas closingnya. Jangan pergi dulu karena kita masih ada segmen untuk tanya jawab dengan teman-teman yang di bawah. Siapa tahu ada yang penasaran dengan kamu bisa menjawab pertanyaan mereka atau tidak. Silakan Bang Juma untuk closingnya 3 menit. Oke. Jadi harus dipahamkan si Hale ini, Allah punya roh atau Allah adalah roh. Kalau di Hale, Theos adalah roh, Tuhan adalah roh. Kalau di Islam, Allah punya roh, Allah punya bumi, Allah punya matahari, Allah punya langit, Allah punya malaikat, Allah punya manusia. Tetapi semua itu bukan berarti Allah. Selesai situ hal ya, agar kamu paham ya. Allah punya roh. Apakah Allah itu roh? Tidak. Allah punya bukan. Allah punya malaikat. Apakah malaikat itu adalah Allah? Bukan. Sesederhana itu sebenarnya hal. Oke. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu bukan Allah, tetapi adalah makhluk. Nah, syukur alhamdulillah kamu sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah roh. Wujudnya bertanduk 7, bermata 7. Udah selesai. Tadi kamu kejebak, kau katakan roh itu tidak berwujud. Ujung-ujungnya kau akui juga. Ternyata Tuhanmu betul, wujudnya seperti itu. Bertanduk 7, bermata 7. Dan itu adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kemudian yang perlu kamu pahami, Tuhanku yang menciptakan semua rupa yang itu yang kamu katakan tadi. Inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Jadi sembahanmu itu adalah ciptaan Tuhanku. Itu pahami itu. Tuhanku yang kemudian menciptakan apa yang kau sebutkan itu tadi. Ketika kemudian kau mengatakan Tuhan menciptakan setan, iblis, memang betul. Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakila. Tuhan yang menciptakan itu semua. Tidak ada yang lalai di atas muka bumi ini yang bukan ciptaan. Tidak sama seperti di konsep imanmu. Malaikat yang membangkang menjadi iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Berarti ada yang tidak diciptakan di dalam kitabmu itu 2. Pertama iblis dan yang kedua adalah Tuhanmu. Ada 2 hal yang bukan ciptaan. Iblis dan juga Tuhanmu. Berarti ada saingannya Tuhanmu kan? Karena Tuhanmu memang makhluk. Iblis makhluk, Tuhanmu makhluk. Bertanduk 7, bermata 7 makhluk. Yesus manusia makhluk. Sementara Tuhanku Allahu khaliqu kulli syai'.
Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi kesimpulan saya, haleluya sudah mengakui wujud Tuhannya adalah binatang bertanduk 7, bermata 7, dan juga wujud yang terakhir manusia yang dan titik-titik. Seperti itu Hale, demikian. Ya, Tuhannya si Hali doang ya. Bang Juma tidak mengutip umat. Oke, silahkan buat teman-teman yang naik ke atas, saya ingin kalian menyiapkan pertanyaan yang sangat sulit untuk Kristen, yang sangat sulit untuk Bang Juma. Jadi nanti kita tidak ada yang namanya saling menanggapi. Kita sendiri nanti melihat bagaimana kedua beliau ini cara menjawabnya. Nanti saya kasih 3 menit untuk mereka menjawab. Tidak ada menanggapi ya guys ya, supaya menghindari debat kusir. Cuman kalian siapkan pertanyaan tentang tema kita ini yang paling sulit kalian rasa. Nah, itu dia. Saya akan menaikkan pertama dari sabar. Yang paling sulit ya, yang paling sulit. Tidak ada menanggapi ya. Saya akan menaikkan dari pihak Muslim langsung. Ada Bang Rio Muslim TV. Pertanyaannya nanti langsung ya. Sudah dinaikkan. Apakah beliau tertidur? Atau Pak Holi ya? Katanya banyak yang minta Holi naik. Mana nih? Kita hanya memberikan pertanyaan ya guys. Nanti ketika sudah diberikan pertanyaan, kita melihat bagaimana kedua beliau menjawabnya. Begitu aja. Kalau masalah puas tidak puas, kita tidak bisa ya untuk memaksakan. Kok nggak naik-naik? Oke, langsung aja. Ada nih, oke, Pak Holi. Pak, kok langsung naik? Saya turunkan satu ya. Oke, Pak Holi silakan buat pertanyaan kepada oh ya, saya sapa dulu. Pak Holi, selamat siang. Selamat siang Abang Kuken, selamat siang Guru Ndazuma, dan selamat siang saudaraku Hakim Selamat Adil siang Adil. saudara, silakan. Boleh langsung bertanya Bang Ken? Langsung bertanya aja, nggak usah nanti menanggapi ya Pak Holi, biar kita menghindari debat kusir ya. Oke, siap. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi ganjalan terhadap suatu kitab ya, kitab yang mungkin menjadi panduan kita cara beribadah dan cara mengetahui Tuhan kita sebenarnya, yaitu di Kejadian 8 ayat 21 yang mengatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini selagi mereka manusia, sekalipun yang tertimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi adanya suatu perkataan Tuhan dalam hati. Kenapa ini bisa tercatatkan? Mohon penjelasan dari saudaraku Haleluya untuk menjelaskan. Oke, sebelum dijelaskan saya minta Bapak sekali lagi Bang Ken. Oke, sebentar. Kejadian 28 ayat 21. Oke, firman Tuhan dalam ayatnya. hatinya. Ya. Sebentar. Atau Hali udah buka juga di sana? Ini lagi saya buka dulu. Ayat 21. Iya, jadi Kejadian 8 ayat 21 di sana mengatakan Tuhan berfirman dalam hatinya, tetapi menjadikan suatu ayat. Nah, ini siapa yang menulis ini? Secara logika akal kita kan hanya satu perkataan dalam hati. Nah, itu yang menjadi saya untuk janggal di sini untuk menanyakan. Mohon pada penjelasan dari saudaraku. Haleluya. Sudah dibaca 8 ayat 21, Bang. Betul. Di Kejadian 8 ayat 21, Bang Ken. Kejadian 8. Ketika Kejadian Tuhan 8 ayat 21. Persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hati adalah jahat.
Yang Bapak pertanyakan di sini maksudnya? Ya, pertanyaan Sebuah ulangi. perkataan dalam hati yang dituliskan dalam Alkitab, Bang. Kenapa itu bisa tertulis sedangkan Tuhan hanya berfirman dalam hati? Dan kalau secara konteksnya saya berbicara atau berfirman merasakan dalam hati, nggak mungkin lah secara logikanya haleluya bisa mengetahui apa yang di hati saya. Oke. Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, saya kasih contoh begini. Saya kasih analogi aja sama Oke, Bapak. silakan. Langsung 3 menit saya kasih ya. Iya, analoginya begini Pak, saya kasih contoh. Saya ini ada sama Bapak. Oke. Nah, anggaplah saya ini sekarang adalah Tuhan. Oke. Dan Bapak adalah yang ingin saya ajak berdiskusi. Oke. Lalu saya menceritakan sesuatu kepada Bapak. Saya kasih contoh ceritanya begini. Semalam saya berjalan ya, pergi ke Jakarta. Ya. Saya melihat di sana ada kejadian yang sangat menyedihkan. Oke. Lalu aku sampaikan itu semua di dalam hati saya. Ya. Saya melihat di sana ada kejadian yang sangat menyedihkan. Lalu saya sampai bercerita di dalam hati saya. Oke. Nah, kemudian datang Pak Holi menyampaikan pesan saya ini. Bang Haleluya semalam menceritakan suatu kejadian ketika dia pergi ke Jakarta. Ada yang dia lihat suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Dan itu juga diceritakan di dalam hatinya. Artinya Pak, yang di dalam hati itu pun tersampaikan kepada Bapak. Apa yang saya sampaikan itu, Bapak juga telah mendengarnya. Jadi bukan berarti di situ Bapak jadi menebak. Apa ya yang di dalam hatinya Pak Haleluya? Bukan, tetapi saya menceritakan ya apa yang terjadi di sana sehingga hati saya pun bercerita dan kata hati itu pun saya sampaikan juga kepada Bapak. Jadi bukan, saya paham maksud Bapak artinya begini, lah dia kok nggak bercerita dalam hati kok bisa tahu, kan begitu. Tujuan Bapak kan ke situ. Makanya saya ceritakan dengan contoh saja bahwa ketika saya pergi ke Jakarta saya melihat suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Dan itu pun saya ceritakan di dalam hati saya. Lalu itu juga saya ulang kepada Bapak. Jadi Bapak mampu menulis, menceritakan apa yang saya sampaikan kepada Bapak itu. Maka ada di sana kata berfirman di dalam hati. Artinya perkataan hati. Gitu Pak. Sudah Pak? Masih kurang mengena kayaknya Pak. Kurang mengena ya. Okay. Jadi suatu keabsahan itu kan seharusnya memang ada sesuatu kejadian yang mungkin bisa diucapkan oleh si penulis tersebut. Pak Oli ada menanggapi. Terima kasih Pak Oli ya. Kalau mau puas tidak puas, ya itulah jawaban dari Pak Hakim. Oke, siap Bang Ken. Kita yang di bawah juga ikut menilainya ya Pak Hakim ya. Siap. Pak Holi. Silakan Pak Oli. Biar saya naikkan yang dari Kristen. Oke, kembali saya ingatkan kalau naik ya dengan kerendahan hati banyak, jaga jangan ini ya supaya enak. Siapa ya? Ini Bapak Jahat Kristen apa Islam guys? Bang Juma. Bapak Jahat yang mana itu? Bapak Jahat tuh orangnya netral siapa mungkin ya? Syiah dia Jahatnya itu. itu. Bapak Jahat. Iya. Oh iya. Oh iya, naikin aja dia kan. Seger. Ada Christian Prince. Oh, Christian Prince aja ya. Jangan naikkan katanya semua. Oke, saya dulu nih. Christian Prince. Bercanda tadi ya Bapak Jahat. Oke, shalom buat kita semua. Christian Prince. Menjelang. Oke Ken, ya. Sebelum bertanya saya juga mengucapkan shalom buat kita semua. Selamat menjelang Paskah ya, besok kita Paskah. Nah, sekarang kita langsung bertanya nih Bang Ken. Ya, langsung aja buat pertanyaan kepada Bang Juma. Oke, Bang Zuma. Siap. Di QS Al-Kalam nomor 1 tertulis nul wal kalam Yuk, Mukatir, tafsir Ajalalin, tafsir apapun tafsir yang kita baca, bahwasanya bumi diciptakan di atas ikan paus. Bagaimana Bang Juma menanggapi hal ini? Terima kasih Pak. Iya, di mana itu tertulis, Bang? QS Al-Kalam ayat 1.
QS al-kalam itu kan jelas nun wal kalami wa ma yasturun. Mana ikan paus? Yes. Di tafsir Ibnu Ini kah? Katsir, di tafsir Al-Jalalin, di tafsir, coba buka tafsir Ibnu Katsir, Bang. Ya, ini tafsirnya nih langsung nih. Aku langsung baca aja. Tafsirnya akhir susah sebelumnya berbicara tentang dua kelompok yang saling bertolak belakang. Satu dibinasakan dan satu diselamatkan. Di awal surah ini jelaskan sifat siapa yang akan dapat mendapatkan keselamatan dan siapa yang akan mendapat ajab nun. Demi pena yang bisa digunakan untuk menulis oleh malaikat atau oleh siapapun dan juga demi apa yang mereka tuliskan. Itu tafsirnya. Tafsir apa itu, Bang? Mendagri atau Ibnu Katsir, Bang? Kemenak ya. Ya, Kemenak. Oh, aku mintanya yang Ibnu Katsir, Bang. Mungkin poin pertanyaannya apa? Bagaimana Bang Juma menanggapin semua para tafsir yang scholar Muslim katakan Ibnu Katsir, Ibnu Abbas itu lebih ada benang merahnya, di mana dikatakan bumi diciptakan di atas ikan paus, di bawah ikan paus ini ada bantengnya. Itu Ibnu Abbas yang paling menyolok untuk pernyataan ini. Coba Bang Juma menanggapi. Terima kasih, Bang. Iya, baik. Ya, silakan. Jadi mudah-mudahan Bang Juma menanggapi. Iya. Di sana sangat jelas dikatakan ya, nun wal kalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini tidak ada kaitannya dengan apa yang Anda katakan. Tafsir-tafsir yang Anda sebutkan itu tertulis di kitab mana? Anda nggak bisa menunjukkan. Sementara tafsiran ayat ini justru Allah itu berikrar dengan ketegasan bahwa al-qalam dan segala macam yang dituliskan dengannya itu untuk menekankan pengajaran kepada manusia. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi, dia berbicara, dia berfirman bahwa ucapan atau perkataan yang disampaikan itu adalah benar, tidak diragukan sedikit pun. Lalu Anda mendapatkan materi itu dari mana? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan pena, dengan kalam dan segala sesuatu yang dituliskan dengannya, bahwa Allah sedang menyatakan kalau kalamnya itu termasuk nikmat yang besar yang dianugerahkan kepada manusia. Apa kalam itu kemudian? Pemahaman yang tertera di dalam akal manusia itu sendiri. Makanya kebenaran ayat suci ini, ya, surah yang Anda bawa ini, tidak bisa kita nafihkan bahwa puncak kesuksesan seseorang di atas muka bumi itu diasaskan dari pelajaran, dari pengajaran. Apa yang tertulis itu yang menyebabkan orang kemudian mencapai puncak kejayaan. Yang tertulis, yang dipelajari demi pena yang ada yang mereka tuliskan, orang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi tentara, semua berkat item-item yang tertulis. Ini yang diterangkan oleh Allah. Makanya yang tertulis itu hanya bisa dipahami kemudian oleh orang yang memiliki akal sehat. Nun wal kalami wa ma yasturun. Sumpah Allah itu, ikrar Allah itu, penegasan Allah itu betul-betul terbukti bahwa manusia itu bisa memahami pemahaman yang sangat luas, menemukan temuan-temuan yang cakupannya demi kemaslahatan hidup manusia terkait dengan apa yang kemudian tertulis, ya, seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi Anda keliru ketika Anda membawa satu materi pertanyaan yang tidak berdasar. Ya mungkin seperti materi-materinya Sang Kiamat, kemudian teman-teman yang lain yang selalu membawa materi yang tidak berdasar, yang hanya dihasaskan dari link-link entah dari mana. Saudara, kalau Anda ingin belajar ilmu tafsir, Anda kudu wajib melihat kitab tafsirnya. Kitab tafsir itu banyak diantaranya yang masih gundul. Kalau yang saya punya ini sudah punya harakat. Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Juma. Puas atau tidak puas, itulah jawaban dari Bang Juma ya, Bang Christian Prince. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang Juma. Semoga yang buku saya baca ini tidak salah juga. Ya, makasih Bang Juma. Yuk.
Oke. Oke, silakan. Kembali saya naikkan sidik, naikkan yang ini. Saya tidak akan menaikkan seorang narasumber ya guys. Saya berharap mereka suatu saat akan ada duduk di sini untuk ditanya, bukan untuk bertanya. Mereka narasumber. Saya akan menaikkan orang-orang yang memang selalu menonton Bang Juma, selalu menonton Bang siapa? Bang Hale gitu ya. Saya akan menaikkan orang seperti itu, bukan seorang sidik ataupun dari apologet dari Kristen ya, karena saya berharap suatu saat mereka duduk di sini dan ditanya, bukan untuk bertanya. Nah, kalian sudah punya ilmu ya, bis ya. Saya akan kembali menaikkan dari Islam. Apa ya? Oke, Pak Dokter mencari ilmu. Selamat siang Pak Dokter. Coba naikkan Rahman, Komandan, Yan Rahman. Coba naikkan Rahman. Bapak mau bertanya atau tidak? Mau bertanya atau tidak? Tidak noise kah? Noise. Ambil suaranya. Noise karena saya double. Coba naikkan Rahman. Oke. Bapak ini pelakon ya guys. Rahman mana ya? Ada Pak. Oke, mungkin tidak rezeki, saya akan menaikkan. Oh Rahman, oh ada. Maaf ya teman-teman. Oh Rahman, oh ada. Iya. Maaf ya teman-teman. Wah, masih noise Pak. Oke, sudah noise, tidak lagi. Silakan pertanyaannya Pak. Untuk Pak Hakim ya, untuk ke Kristen. Pertanyaannya mengenai tema kita tadi ya. Iya, saya sudah paham. Izin, sudah bisa bertanya kan? Ya, silakan Pak Rahmat. Oke. Ini saya bertanya tentang 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Roh Kudus adalah satu dengan Bapa dan Putra. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Hale monitor. Iya. Apa yang mau ditanya dari 1 Yohanes? Nah, 1 Yohanes 5 pertanyaannya kalau memang demikian, bahwa sesembahan dari haleluya adalah roh, bagaimana kedudukan Bapa dan Putra? Apakah juga itu roh? Silakan, itu aja. Oke, bagaimana dengan kedudukan Bapa dan Putra? Apakah itu roh? Putra. Itu juga kalau sesembahannya haleluya adalah roh. Hakim Adil, silakan. Itu aja. Oke, alangkah baiknya saya akan bacakan ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 7, beginilah bunyinya. Sebab ada 3 memberi kesaksian, buka kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya bagaimana dengan kedudukan Bapa dan anak tadi Hale? Silahkan, waktunya 3 menit. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama. Ya. Jadi kedudukan itu Pak, itu kan Yesus, Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kedudukannya hanya aja dibedakan posisi tentang sisi manusianya. Makanya Yesus selalu mengajarkan bahwa aku dan Bapa adalah satu.
Tidak ada di situ posisi duduk tinggi rendahnya. Makanya saya jawab di Yohanes itu tadi yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana mungkin ya yang satu ini bisa dibedakan? Jadi sesederhana itu saya menjawabnya itu, Pak. Bapak dengan Jika sudah anak selesai sama bilang, gitu ya. bilang silahkan. Iya, sudah. Sesederhana itu aja. Terus sederhana itu. Bapak dan anak sama. Iya, karena ada yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke. Sesederhana itu ya. Nah, jadi jawaban Pak Hale itu sama. Karena itu adalah satu pertanyaannya. Oke, Sudah, mau Pak Rahman, diapakan ya? tidak boleh kita berdebat. Silakan. Atau mau Lanjut diulang aja. lagi dulu Pak Hale? Tadi putus-putus. Ulangi. Lebih tegas Pak Hale, lebih tegas. Iya, dia di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak mungkin lagi Pak yang satu ini mau coba saya pilah-pilah gitu loh. Makanya sesederhana itu. Saya dengan ayat, dengan dalil. Tentang kedudukannya sama gitu ya Pak Hale? Tegas. Iya, kedudukannya sama karena sudah dikatakan di Yohanes 10 ayat 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Masa iya yang satu ada rendah tingginya? Oke, cukup. Itu pandangan Hale. Bagaimana kedudukan Yesus yang bukan roh itu? Oke, saya rasa tidak ada untuk fisik, menanggapi. Ada fisik. Jawabannya kedudukannya sama ya Pak. Bapak tadi bertanya tentang kedudukannya. Kedudukannya di antara tiga tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kedudukannya sama. Terima kasih ya Pak Rahman, karena Bang Juma nanti bentar lagi mau apa nih sama Hakim Adil. Makasih ya Pak Rahman. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Sekarang waktunya dari Kristen ya guys. Sama yang dari Kristen aku naikin. Kalau bisa jangan yang udah berapologet ya. Ini waktunya untuk Kristen. Jangan yang berapologet. Oke, ini ada namanya Christian. Silakan. Halo Pak Christian, selamat sore. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, dari mana Pak? Kristen apa Islam? Kristen. Oke, tadi menyimak kan temanya, sudah saling mengetahui temanya tentang roh ya. Silakan bertanya kepada Bang Juma. Yang paling sulit Bapak rasa tentang di Islam. Oh, enggak. Saya baru masuk, tapi saya mau respon yang tadi Bapak siapa tadi yang Kristen yang bilang Bapak dan ada merespon Pak, saya ganti ya. Saya turunkan. Saya rasa cukup jelas untuk bertanya bukan merespon. Siapa lagi ya? Gak ada ya. Ini satu orang lagi guys, orang Kristen. Satu orang lagi siapa nih? Ini yang banyak Islam loh. Yang antusias. Yang ada cuma si Seger yang di atas nih. Satu lagi guys. Kalau tidak ada akan saya tutup. Ayo guys, jangan gemetar ketemu Bang Juma guys. Orangnya baik kok.
menggigit kan Bang Juma? Ya, cuma ngantuk. Sembarang aja, silakan aja, di jambak aja naik. Oh, jambak aja ya. Oke. Oh, yang mana? Semuanya Muslim Bang ini Bang. Seger-seger ini tadi. semua. Oh, seger-seger ke apa? Iya. Soalnya seger-seger bisa dibilang belum ya. Oke lah. Ya guys, diskusi, dialog ya dialog. Naik aja gak apa-apa. Udah aku naikin nih si seger-seger. Ini nanti kalau Bang Juma udah turun kalian pada naik semua ini, kayak mana ini? Naik. Aduh. Nanti sok-sok klarifikasi lah kalian naik semua kan. Ada mau kalian naik. Yang ada situ tadi siapa? Sira-sira. Gas. Aduh. Mantap. Ada yang naik. Aku suka ini Bang Selamat Juma. siang Pak. Selamat siang. Shalom. Ya, harus. Salam. Iya. Silakan buat pertanyaan Bang Jack tentang tema kita tadi. Yang paling sulit Bapak rasa di dalam keislaman, buatlah pertanyaan kepada Bang Juma. Aku ini banyak banget ya pertanyaannya ya, tapi satu-satu aja dulu lah. Satu aja. Oke, selamat siang Bang Juma. Siang Bang, siang. Ya. Jadi gini ya, kita di sini hanya berdiskusi ya, jangan ada kebencian lah. Ya Bang Juma ya. Siap. Jadi gini, Bang Juma, kadang-kadang kan ada hari-hari besar gitu ya. Contoh Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Di Kristen pun ada hari-hari raya, ada Natal, ada Paskah. Yang saya mau tanyakan itu ya, Hari Raya Idul Adha ini merayakan apa ya? Idul Adha atau Idul Fitri? Halo? Suaranya putus-putus, nggak kedengar. Kalau untuk ke tema nggak ada ya pertanyaannya? Temanya apa tadi? Aku baru naik nih masalahnya, baru tahu. Temanya tentang roh. Oh, roh. Ya ini aja lah dulu. Tadi aku baru naik sih, baru masuk. Jadi nggak tahu temanya apa. Oke, ya udah nggak apa-apa Bang Juma ya, agak melebar ya. Boleh. Gimana? Ya tadi masalah itu Idul Adha itu merayakan apa itu, saya tolong dikasih tahu dulu lah. Idul Adha merayakan hari apa Bang Juma? Memperingati apa? Itu mungkin pertanyaan. Silakan. 3 menit. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Idul Adha itu adalah salah satu hari raya besar di kami, di umat Islam. Hari raya agama Islam itu yang disebut hari raya Idul Adha adalah hari di mana memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Nah, kemudian Idul Adha ini itu jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Jadi ketika di Islam itu ada prosesi kurban, itu sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwasanya setiap umat itu memiliki kurban, ada perintah kemudian untuk berkurban. Itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 34 ya. Ayat 34 kalau saya nggak keliru. Di situ diterangkan Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurus mallah ala ma razaqahum mim bahimah. Itu ada seperti itu. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ya, jadi Idul Adha itu seperti itu, Bang.
Iya, baik. Jadi gini, biar kita clearkan dulu ya. Ini kan di Alkitab Jangan ditanggapi Bang. Bang. Oh, nggak ditanggapi ya? Jawaban Bang Juma udah selesai? Ya, jadi Idul Adha itu memperingati peristiwa kurban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin mengorbankan anaknya yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu aja dari kami, diperingati pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Oke, terima kasih. Tadi begini peraturannya Bang. Abang yang terakhir naik, semua orang bertanya itu hanya bertanya kalau merasa puas atau tidak puas jawabannya, biar penonton yang menilai dan kita semua yang di sini yang menilai bagaimana cara mereka menjawabnya. Begitu tadi Bang ya. Oh gitu ya. Oke, semuanya terima kasih buat Bang Jack, buat Bang siapa, Bang Juma, makasih buat semua teman-teman. Pak Hakim. Semuanya diskusi atau dialog kita pada hari ini sudah kita selesaikan ya. Bang Juma, terima kasih banyak. Kalau ada lagi nanti mau diskusi, langsung aja datang atau dihubungi. Siap. Oke, makasih ya. Saudara Hale, thank you. Salam damai ya Bang ya. Salam damai, salam toleransi. Persatuan NKRI. Oke, siap. Salam Saya pamit. toleransi, ya, Bang. Saya pamit ya, saudara-saudara. Yuk, Oke, bro, selamat siap. siang. Lagi di semua. jalan Oke, juga nih. Terima kasih. Iya, Oke, Ya, oke, salam makasih. toleransi Bang Juma. Siap. Aduh. Jadi ini saya Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara menyimak ya bagaimana haleluya ini, ya saya katakan halu. Makanya dari tadi saya manggilnya halu. Hale. Karena dia hanya bisa memelintir kata gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu dipelintir. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya walahu mamfis samawati wal ard. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah punya roh, ya. Allah punya bumi, ya. Allah punya malaikat, ya. Tetapi semua yang disandarkan kepada Allah itu bukan Allah, melainkan apa yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Itu yang perlu saya jelaskan. Jadi jangan sampai Anda kemakan dengan ucapan hale yang mengatakan Bang Suma mengatakan Allah itu punya roh, dalam arti kata mensifati sifat makhluk. Itu tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya, jangan sampai Anda terbawa oleh pernyataan hale yang mencoba untuk mengikuti kemudian apa yang dia paparkan tadi. Sehingga ketika dikatakan Allah punya roh, memang betul. Tetapi Allah punya roh maksudnya sama seperti ketika dikatakan Allah punya ciptaan, Allah punya bumi ini, Allah punya roh yang ada pada diri kita ini. Tetapi ketika disandingkan dengan Tuhannya, hale, jelas dia sudah mengakui Tuhannya adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Meski tadi awalnya dia malu mengakui roh itu tidak berbentuk, kata dia, roh itu tidak berwujud. Tapi ketika kita tegaskan dalil kitabnya mengatakan loh itu wujudnya sudah diceritakan begitu jelas kok. Akhirnya dia mengatakan apa? Roh bisa berwujud seperti roh bisa berwujud Yesus, kata dia. Dengan demikian jelas sekali sama halnya dia mengatakan Tuhan mereka adalah roh bertanduk 7 dan bermata 7. Roh bertanduk 7 bermata 7 ini kemudian sama seperti dalam Wahyu 5 nomor 6 diutus ke bumi katanya. Jadi salah satu roh yang diutus ke muka bumi ini kan ada 7 roh. Itu kita tidak tahu. Sementara yang ada di sekeliling kita itu adalah roh-roh jahat. Seperti apa? Seperti setan, iblis, jin. Itu adalah roh-roh yang diutus. Apakah itu yang mereka maksud? Ke-7 roh Tuhan mereka yang diutus ke bumi. Ya, kita serahkan kembali kepada mereka untuk memahami. Yang jelas hari ini saudara Hale mencoba untuk menggali kuburnya sendiri. Ternyata
Tuhannya itu adalah roh seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Segera tinggalkan dan jangan mau terkontaminasi terhadap satu keyakinan yang mana Tuhannya itu ternyata penampakannya, wujudnya seperti binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tanamkan akidah kepada anak keturunan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk, seperti kitab yang diterangkan oleh nabi-nabi terdahulu di dalam kitab Samuel, kitab Tawarik, kitab Yeremia, bahkan kitab yang konon katanya disebut sebagai kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa dalam kitab mereka, jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Keluaran 22. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat semua, tanamkan akidah kepada anak-anak keturunan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan jangan pernah turutkan diri menyembah terhadap Tuhan yang wujud seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Karena itu nanti dampaknya akan sangat kemudian ya menyengsarakan kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Oke, sedikit kita ingin mendengarkan apa ulasan mereka setelah kita Ketiduran kah? Naikin gua woi. Oke. Slow bang, slow. Jangan marah-marah kok bang. Naikin gua tapi lu nggak ada request, gimana itu woi? Mau? Aduh, dari Ya, saya sapa semuanya ya Pak. Haleluya. Wah, ada haleluya, ada 2 haleluya guys. Baru sadar gua ada haleluya guys. Ya, kita dengarkan haleluya ya, dengan Hakim Adil adalah sosok orang yang sama ya guys ya. Halo Bang Christian Prince, Bang Jokerman, selamat sore. Selamat sore ya Bang. Yuk masuk Bang, selamat sore Bang, selamat sore Bang. Yuk. Ya, kalau mau diskusi santai silakan, jaga bahasa, jaga lisan. Kalau tidak mau ibaratnya ribut gitu ya, santai aja. Yuk. Silakan. Santai Bang, kita masih bisa konsisten. Siapa tadi Ken yang namanya haleluya? Naik dia tadi? Naik dia. Kukira tadi akunmu. Dia habis sekarang menyerang saya, jadi nyamar lah kan gitu. Biasa lah itu. Oh gitu ya. Ya udahlah. Padahal satu aja sih tadi pertanyaan gue maunya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ya nanti kan ada lagi diskusinya Bang. Iya. Ada Papa ini kenapa nggak ngomong guys ya? Ada papa jahat itu bro. Halo. Ya, ngambek kah dia sama aku gara-gara aku tanya tadi Kristen atau Islam? Emang anak kecil Bang bisa ngambek? Bertanda ya Bapak. Bapak pun bisa ngambek. Kayak mana kau Bang? Ya nggak tahu ya kalau kepribadiannya, tapi secara umum dulu nggak. Kalian mau diinjili sama Pak Jaya nggak? Nih aku naikin nih. Halo Pak Jaya, selamat sore. Salam, selamat siang. Ya, salam. Sore. Selamat siang. Kenapa nggak dinaikkan? Ya, mungkin nggak nampak tadi Pak. Kelewat beranda tadi kali Bang. Nggak nampak. Nggak nampak di list tadi. Kebanyakan nggak nampak di list dia. Selanjutnya silakan guys, kalau naik itu ya buka mic minimal ya kan. Nih gue udah buka mic-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Tuhan tidak akan murka. Tuhan tidak akan murka jika firman-Nya
diberitakan dengan diawali Tuhan berfirman. Betulkah demikian? Ini Pak Jaya Setianu dari pihak mana dulu nih? Dan bertanya sama siapa nih? Saya pencinta Yesus. Saya Protestan. Oke, Bang Jaya, pecinta Yesus ya. Oneness. Oke, siap Bang Jaya. Kalau untuk menanggapi hal itu, para nabi selalu mengutip Tuhan berfirman, hai bangsa Israel, dengarkanlah Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Selalu para nabi mengatakan Tuhan berfirman. Artinya itu bukan suara dari dia hanya sebagai penyampai. Nah, ketika di zaman Tuhan Yesus tidak pernah berkata Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Jadi pertanyaanmu sudah salah. Jikalau ada orang berkata Tuhan berfirman, apakah dia salah? Saya nggak ngerti itu. Betul atau salah? Oh, salah dong. Jawab saja betul atau saya sudah uraikan tadi, ketika Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Itu kali. Oke, makasih Bang Ken. Silakan yang lain. Aku berkata kepadamu dan lain sebagainya. Kalau kutipannya diawali dengan Tuhan berfirman atau Allah berfirman atau Wayomer Elohim, artinya kutipannya itu adalah firman Tuhan. Tidak akan penulis kitab menulis kutipan yang bukan firmannya dengan diawali Wayomer Elohim. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagi yang muslim, sanggupkah memberitakan isi Anisa 157 dengan diawali Tuhan berfirman? Yang muslim silakan jawab. Oh jadi, ya udah Bang. Tapi kayaknya kita Kristen semua nih Bang di atas. Jadi maunya sama Bang Juma tadi tanya itu Bang. Harusnya dipendam aja dulu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita tutup aja ya, karena mereka tidak membahas lagi tentang dialog tadi. Saya rasa mereka agak berat untuk membahas itu. Sengaja saya masih memperdengarkan. Saya mau lihat apakah mereka masih membahas tentang roh bertanduk 7 dan bermata 7. Ternyata semua Kristen yang naik di kumal mereka ada 5 orang, ada 4 orang yang baru naik. Tidak ada satupun di antara mereka yang membahas tentang tentang kajian yang bermata 7, bertanduk 7 itu nggak dibahasnya oleh mereka. Ini menandakan bahwasanya materi itu membuat mereka itu terkaing-kaing. Oke, sahabat, saya kira kita cukupkan dulu ya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali karena ada kegiatan. Saya juga masih lucu aja tadi. 2 sesi itu sebenarnya saya tidak mendengarkan Hale. Saya tidak mendengarkan Hale 2 sesi. Sesi yang pertama saya tidak dengarkan karena saya lagi ibadah. Tapi ternyata setelah saya dengarkan saya putar ulang di sini, ternyata nyambung antara jawaban saya dengan pertanyaan. Saya sudah katakan pasti dia berulang-ulang, hanya mutar-mutar aja di situ. Ternyata betul, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya kira tutup dulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya katakan, teman-teman yang ingin bayar zakatnya kalau bisa melalui Makassar Malap Center Indonesia, itu sangat luar biasa buat pergerakan dakwah kita. Dan kalaupun tidak bisa ya silakan seperti biasa. Cuman harapan kita semoga teman-teman bisa menyalurkan zakat harta, zakat fitrahnya di Yayasan Makassar Malap Center Indonesia. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara bahwasanya rencana bulan Juni itu teman-teman akan kumpul di sini dalam acara tablik akbar, acara peresmian masjid dan pesantren
pesantren alam ya. Saya sudah menjelaskan semalam bahwa kita netizen dan apologet yang ada waktu luang kita berkumpul, kita rangkaikan dengan Idul Kurban, sehingga yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi saudara Kores atau menjapri saya di nomor Excel yang saya punya di 081 yang ada tertera di layar monitor sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Saya undur diri, saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.